Bab 15. Ye Ling merasakan kenyamanan tanpa alasan setelah mendengar kata-kata Song Xiaochen. Meskipun dia berasal dari keluarga Ye dan tampak seperti seorang putri, hanya dia yang tahu kesulitan di dalamnya. Dia harus memasang wajah bahagia saat pulang ke rumah dan perlu mengejek Ye Zifeng. Bukan itu saja, dia bahkan perlu diam-diam menggunakan uang yang dia simpan dan curi untuk meminta bantuan Guluo. Hari ini adalah pertama kalinya dia melihat lawannya bertingkah rendah di hadapannya. Dia bahkan melupakan rasa jijiknya saat Ye Mo membunuh. Kau ingin aku melepaskanmu? Ye Mo menatap Song Xiaochen dan berkata dengan datar. Iya, asal kau bersedia berbelas kasihan, aku akan membalasmu 10 kali lipat. Mendengar nada bicara Ye Mo melunak, Song Xiaochen berkata dengan tergesa-gesa. Dia dipanggil Guluo. Nama ini sangat aneh dan saya benci orang ini. Ye Mo menatap Guluo sekali. Mendengar kata-kata Ye Mo, mata Song Xiaochen tiba-tiba berubah dingin dan mengeluarkan tusukan kecil bermata tiga dari suatu tempat dan menusukkannya ke punggung Guluo tanpa ragu-ragu. Ketika penis itu benar-benar tenggelam, Guluo berbalik dan menatap Song Xiaochen dengan tidak percaya. Dia menunjuk dengan jarinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya, dia tidak bisa. Dia hanya melihat dengan marah saat dia jatuh ke tanah. Mungkin dia tidak bisa mengerti mengapa dia harus mati di tangan Song Xiaochen setelah melayaninya begitu lama. Ye Mo mengira Song Xiaochen ini adalah orang yang kejam. Dia benar-benar tahu di mana harus menusuk sehingga orang lain akan mati lebih cepat. Ini jelas bukan pertama kalinya dia melakukan ini. Ye Ling menyaksikan Guluo terjatuh ke tanah dengan banyak sekali darah mengucur dari punggungnya bagaikan pegas, dan dia akhirnya tak kuasa menahannya dan pingsan di pelukan Ye Mo. Tuan Muda Chen, kedua kaki tangan Guluo memandang Song Xiaochen dan tidak percaya bahwa dia akan membunuh orang yang paling dipercayanya. Mereka tidak tahu apakah mereka harus menyerang Song Xiaochen atau tetap satu tim dengannya. Tepat ketika keduanya masih ragu-ragu, Song Xiaochen sudah menyerang dan membunuh yang lain. Yang tersisa bereaksi, dan ketika Song Xiaochen menusuk ke arahnya, dia benar-benar mengeluarkan pisau dan menusukkannya ke bahu kiri Song Xiaochen. Meskipun Song Xiaochen terluka, itu tidak mematikan. Ditambah lagi, kerusakan pisaunya jauh dari tusukannya. Pria yang memegang pisau itu terbunuh, tapi Song Xiaochen masih bisa berdiri dan menatap Ye Mo dengan cemas. Ye Mo menatap Song Xiaochen dengan dingin. Dia membunuh tanpa beban moral apapun, dan dia membunuh orang-orang kepercayaannya. Tindakannya cepat tanpa ragu-ragu. Dapat dilihat bahwa dia tidak hanya kejam tetapi juga memiliki kekuatan. Saat dia berbicara dengannya sebelumnya, dia masih terlihat gemetar, tapi Ye Mo tidak akan pernah mempercayainya. Song Xiaochen jelas berakting, tapi dia bertindak terlalu banyak. Terlepas apakah dia berakting atau tidak, Ye Mo tidak akan membiarkan orang ini pergi. Kakak Ye, aku sudah melakukan apa yang kau katakan dan membunuh beberapa orang yang tidak kau sukai. Kemudian Song Xiaochen mengeluarkan sebuah tas dari sakunya dan berkata, ini adalah bola naga Feng Shui milik keluarga Ye, aku hanya menyuruh Ye Ling untuk mengambil dua. Song Xiaochen berjalan ke kursi dengan wajah pucat dan meletakkan tas di kursi. Meskipun bahunya berdarah banyak, tetapi dia tampaknya tidak menyadarinya. Sebaliknya, dia membuka tas itu dan berkata, aku akan menunjukkannya kepadamu. Ye Mo hanya menatap Song Xiaochen dengan dingin. Dia sangat pintar dan licik, tapi Ye Mo telah melihat kejahatan di matanya dengan indera rohnya. Bahkan jika dia tidak melakukannya, dia tahu bahwa tindakan Song Xiaochen tidak normal. Tangannya sudah terluka parah, tapi dia tidak menghentikan pendarahannya dan malah hendak membuka tasnya. Jika itu benar-benar bola naga di dalamnya, dia bisa saja memberikannya padanya. Memikirkan hal ini, Ye Mo memindai tas itu dengan indera rohnya. Namun pada saat ini, Song Xiaochen mengeluarkan pistol dari tasnya dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Pada saat yang sama, senjatanya sudah diarahkan ke Ye Mo. Ini semua dilakukan dalam waktu kurang dari 2 detik. Song Xiaochen sangat yakin dengan kehebatan senjatanya dan kecepatannya sangat cepat. Senjata itu diarahkan ke kepala Ye Mo. Dia tidak mengira Ye Mo masih bisa hidup setelah tertembak di kepala. Bahkan jika Ye Mo adalah murid seni bela diri kuno, dia tidak akan bisa menghindarinya. Berpikir bahwa dia akan membunuh Ye Mo, Song Xiaochen menjadi bersemangat. Dia hampir bisa melihat pemimpin keluarga Song memujinya, dan bahwa gelar pertama di generasi ketiga akan menjadi miliknya. Namun, dalam sekejap, Song Xiaochen tidak lagi memikirkan hal ini. Dia hanya menatap Ye Mo yang menatapnya dengan mata dingin seperti monyet yang sedang bodoh. Di ujung jarinya ada sebutir peluru. Ye Mo memperhatikan tindakan Song Xiaochen segera setelah dia mengeluarkan pistol dari tasnya. Saat Song Xiaochen menembak, Ye Mo menggunakan roh Qi-nya untuk membentuk medan gaya, dan pelurunya melambat. Dengan begitu, Ye Mo menangkap pelurunya dengan mudah. Bahkan jika dia menembak ketika Ye Mo belum siap, meskipun Ye Mo tidak akan bisa menangkap pelurunya, dia masih bisa menghindarinya. Song Xiaochen sepertinya melihat hantu dan mengeluarkan suara setelah beberapa saat. Kamu bisa menangkap peluru, dia tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang bisa menangkap peluru. Tidak ada yang akan mempercayainya. Melihat ekspresi khawatir Song Xiaochen, Ye Mo mencibir. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu sekarang. Kemudian, peluru di tangannya jatuh ke lantai dengan bunyi berdenting. Jantung Song Xiaochen berdebar kencang. Meskipun dia masih gelisah, dia perlahan-lahan menjadi tenang setelah mendengar kata-kata Ye Mo. Tentu saja, Ye Mo tidak akan membunuh Song Xiaochen sekarang. Meskipun dia bisa dan tahu keluarga Song tidak akan melakukan apapun padanya, dia hanya takut jika keluarga Song marah dan bertengkar dengannya, maka prediksi Dong Fangxi kemungkinan besar akan menjadi kenyataan. Jika Ye Mo dan keluarga Song bertarung, tidak peduli seberapa keras dia menghajar keluarga Song, dia hanya punya satu pilihan, yaitu meninggalkan negara itu. Dalam pandangan Ye Mo, bahkan jika dia harus melawan keluarga Song, dia tidak bisa melakukannya secara terang-terangan. Dia bisa membuat mereka merasa takut, tetapi dia tidak bisa memaksa mereka ke sudut. Paket liburan lengkap di Meksiko, rencanakan liburan Anda sekarang iklan. Paket liburan lengkap di Meksiko, rencanakan liburan Anda sekarang. Liburan ke Meksiko. Lihat konten pribadi apa yang kami miliki berdasarkan riwayat penjelajahan Anda iklan. Lihat konten pribadi apa yang kami miliki berdasarkan riwayat penjelajahan Anda. Umpan penemuan. Dia bisa membunuh Guluo dan kaki tangannya, tapi dia tidak bisa membunuh Song Xiaochen sekarang.
Dia masih perlu melakukan pekerjaan sepulang kerja untuk urusan di kamar. Ye Mo percaya bahwa Song Xiaochen tidak berani mengumumkannya, begitu pula keluarga Song. Ditambah lagi, ini adalah Beijing, bukan wilayah perbatasan. Membunuh di perbatasan boleh saja, tetapi tidak di Beijing. Sekarang begitu banyak orang meninggal di ruangan itu, dan meskipun sebagian besar dari mereka dibunuh oleh Song Xiaochen, seseorang perlu mengurus akibatnya. Lebih baik membiarkan Song Xiaochen melakukan itu. Ye Mo bukan orang bodoh. Dia telah tiba di Beijing selama lebih dari sehari dan masih belum menerima serangan atau ancaman apapun. Itu berarti keluarga Song menahan diri. Mungkin apa yang terjadi di Saina sudah sampai ke keluarga Song. Ye Mo pasti tidak akan percaya bahwa keluarga Song tidak tahu dia tiba di Beijing, karena ketika dia datang, dia langsung melenggang masuk. Ye Mo menepuk tangannya dan mengeluarkan 2 bola naga dan melihat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Itu hanyalah 2 artefak sihir biasa dengan sepotong roci. Song Xiaochen memandang Ye Mo dan tidak berani bergerak. Dia sekarang mengerti mengapa pemimpin itu memerintahkan untuk tidak menyentuh Ye Mo. Dia terlalu menakutkan. Tidak heran dia bisa membunuh Hu Qiyu. Ye Mo memandang Song Xiaochen dan menepuk pundaknya. Song Xiaochen merasa seolah palu logam besar menghantam jantungnya beberapa kali. Tekanan itu membuatnya pingsan. Setelah membakar habis mayat-mayat di dalam ruangan, Song Xiaochen terbangun lagi dan mendapati bahwa semua mayat telah menghilang. Hanya ada beberapa noda darah dan bau terbakar. Dia tidak tahu berapa lama dia akan pingsan, tetapi dia tahu itu tidak akan lama. Ye Mo telah menangani mayat-mayat itu dalam waktu yang sangat singkat, dan Song Xiaochen tiba-tiba merasa tubuhnya dingin. Inilah sebabnya Ye Mo tidak bisa disentuh. Apakah kamu tahu mengapa aku tidak membunuhmu? Ye Mo memandang Song Xiaochen yang memiliki wajah pucat dan berkata. Song Xiaochen tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Ye Mo tersenyum. Jaga tempat ini dan mungkin setelah beberapa hari, kau akan mengerti mengapa aku tidak membunuhmu. Oh, dan katakan ini pada pemimpinmu, jangan membuatku marah. Buat aku marah dan aku akan membuat keluarga Song menghilang dalam 1 malam. Kemudian, Ye Mo menggendong Ye Ling yang masih tak sadarkan diri dan melompat keluar jendela. Song Xiaochen melihat Ye Mo menghilang dan sekarang menyadari hidupnya telah terselamatkan. Dia melihat Ye Mo melompat ke jendela dan terkejut sekali lagi, ini lantai 4. Namun dia segera tahu bahwa sudah waktunya untuk membersihkan. Memikirkan hal ini, Song Xiaochen bahkan tidak punya waktu untuk membalut lukanya dan langsung menelepon keluarga. Iklan oleh Pub Future. Tepat ketika Ye Mo tidak tahu kemana harus membawa Ye Ling terbangun. Dia melihat Ye Mo menggendongnya dan sedikit memberontak, Ye Mo menurunkannya. Ye Ling menatap Ye Mo beberapa saat sebelum mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Wajahnya penuh kekhawatiran. Ye Mo membunuh seseorang, dan dia melihatnya dengan matanya sendiri. Apa yang harus dilakukan? Ye Ling bahkan tidak sempat bertanya bagaimana Ye Mo datang ke Beijing dan hanya menatapnya dan berkata dengan cemas, cepat lari sekarang, kamu membunuh orang keluarga Song, mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Pergi sekarang. Ye Mo melihat bahwa Ye Ling ingin dia lari dan merasa tersentuh. Meskipun hal yang dilakukan Ye Ling sangat naif, niatnya adalah untuk menyelamatkan Ye Mo dan Ye Zifeng. Dari sudut pandang itu, dia memang mengalami banyak kesulitan. Ye Mo tahu bahwa Ye Ling tidak menyukainya, tapi mengapa dia masih melakukan banyak hal untuknya? Ye Mo tiba-tiba mengangkat tangannya, menyentuh rambut Ye Ling dan menghela nafas. Bodoh, jika aku pergi sekarang, kamu akan mati. Jangan khawatir. Karena saya dapat membunuh Song Xiaowen dan masih belum terjadi apa-apa, tidak akan terjadi apa-apa sekarang. Ditambah lagi, aku tidak membunuh Song Xiaochen. Ye Ling merasa aneh setelah disentuh oleh Ye Mo. Sedikit rasa diperhatikan beredar di hatinya. Dia tidak pernah diperhatikan. Bahkan saudara laki-lakinya Ye Zifeng selalu mengeluh bahwa dia terlalu kekanak-kanakan. Tapi sekarang, dia merasakan hal ini. Hatinya yang lelah sepertinya memiliki sesuatu untuk diandalkan. Dia tiba-tiba ingin berbaring di pelukan Ye Mo dan memanggilnya kakak, tetapi pada saat yang sama, dia merasa jauh dengan Ye Mo di depannya dibandingkan dengan Ye Mo yang asli. Keduanya terdiam, tapi Ye Ling segera bereaksi. Dia memikirkan keselamatan Ye Mo dan bergegas, kamu tidak membunuh Song Xiaochen. Lalu jika dia memanggilmu polisi, kemana kamu akan pergi? Bahkan jika dia tidak memanggil polisi, keluarga Song tahu kamu berada di Beijing, kamu tetap tidak dapat melarikan diri, apa yang harus kami lakukan? Ye Mo tersenyum. Jangan khawatir, keluarga Song tidak berani mencariku sekarang. Tidak akan terjadi apa-apa besok. Ye Mo melihat semuanya dengan jelas. Karena dia datang ke Beijing dan keluarga Song tidak mencarinya, maka mereka tidak akan mencarinya sekarang. Bahkan jika mereka akan mencarinya, itu akan dilakukan setelah mereka menyelidiki situasi secara menyeluruh. Jika Song Jiaming tahu dia bisa kembali dengan selamat dari markas besar Nanking dan masih mencari masalah dengannya tanpa alasan apapun, maka keluarga Song tidak akan tetap hidup hari ini. Ye Ling menatap Ye Mo dengan linglung. Dia tidak tahu mengapa Ye Mo mengatakan keluarga Song tidak berani mencarinya. Dia juga tahu bahwa Ye Mo tidak sama seperti sebelumnya. Meskipun Ye Mo tidak membunuh Song Xiaochen, dia masih meninggalkan bom waktu padanya. Song Xiaochen tidak akan hidup lama lagi. Ye Mo berpikir bahwa setelah dia meninggalkan Beijing, keluarga Song tidak akan bisa melakukan apapun padanya, tapi mereka bisa menyerang Ye Ling dan Ye Zifeng. Memikirkan hal ini, Ye Mo merasa sakit kepala. Sekarang, dia tidak berani membasmi keluarga Song secara terang-terangan. Karena dia tidak bisa, dia perlu mengkhawatirkan hal ini. Melihat Ye Mo sedang berpikir, Ye Ling berkata, di mana kamu akan menginap malam ini? Ye Ling ingin memanggilnya saudara tapi tidak bisa. Ye Mo yang asli memiliki terlalu banyak kesan buruk di benaknya. Ye Mo kembali dari pemikirannya dan memutuskan dia akan memikirkannya nanti. Sekarang Ye Ling bertanya, dia berkata, saya punya tempat tinggal, bagaimana dengan Anda? Aku akan mengirimmu kembali. Mehaem, aku tinggal di kampus. Ye Ling ingin bertanya bagaimana keadaan Ye Mo, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Ditambah lagi, dia melihat pakaiannya yang biasa-biasa saja dan tahu bahwa Ye Mo tidak menjalani kehidupan yang mewah. Mungkin dia bahkan menjalani kehidupan yang menyedihkan. Dia takut jika dia bertanya, Ye Mo akan sedih. Dia tidak tahu dari mana Ye Mo mendapatkan kekuatannya, tetapi akhirnya, dia tidak bisa menahan diri dan bertanya.
Ye Mo tidak tahu harus mulai dari mana, jadi dia hanya menggambarkan hidupnya dan tidak menyebutkan bahwa dia pergi ke padang pasir dan diburu. Hal-hal ini terlalu jauh dengan kehidupan Ye Ling. Dia tidak ingin Ye Ling khawatir. Dari Ye Ling, Ye Mo mendengar bahwa Ye Zifeng sangat sibuk akhir-akhir ini, tapi Ye Ling tidak tahu kenapa. Ye Zifeng jarang membicarakan hal seperti itu dengan Ye Ling. Keduanya berjalan sambil berbincang dan kembali ke Hua Uni. Di pintu, Ye Mo teringat pada Zhu Yangqing. Dia melihat sekeliling dan Zhu Yangqing sudah lama pergi. Kembalilah ke asrama dulu, aku akan pergi. Besok, temui Zifeng, kita perlu bicara. Ye Mo mengirim Ye Ling ke pintu. Dia ingin pergi mengintai keluarga Song. Jika keluarga Song memutuskan untuk memecahkan kaca dan melawannya, dia harus bersiap. Masuklah dan duduklah. Melihat Ye Mo pergi, Ye Ling tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya. Dia masih memiliki banyak hal yang ingin dia bicarakan, ditambah lagi, Ye Mo terlalu banyak berubah sehingga membuatnya merasa bergantung padanya. Saat ini, dia sebenarnya tidak ingin dia pergi. Ye Mo ragu-ragu dan melihat tanda, laki-laki dilarang masuk. Meskipun dia juga kuliah di Universitas Ninghai, dia belum pernah ke asrama perempuan. Sekarang cuaca semakin hangat, sepertinya tidak pantas untuk masuk ke asrama perempuan. Ye Ling melihat tatapan Ye Mo dan tahu bahwa Ye Mo khawatir tidak bisa masuk, jadi dia bergegas berkata, tidak apa-apa, Hema di pintu sangat baik padaku, dia pasti akan mengizinkanmu masuk. Ditambah lagi, semua gadis di asramaku tidak ada di sini malam ini. Mereka akan pergi ke acara sosial dengan si Uni. Awalnya, Ye Mo tidak khawatir untuk masuk. Dia punya terlalu banyak cara untuk melakukannya, tapi dia hanya khawatir hal itu akan berdampak pada orang lain. Sekarang setelah Ye Ling mengatakan ini, dia ingin masuk dan melihat juga. Dia hanya ingin melihat apakah dia bisa membentuk formasi pertahanan sederhana di sana. Dan dia ingin berbicara dengan Ye Ling. Jika dia tidak ingin tinggal di Beijing, dia bisa pergi ke Luochang. Seperti yang dikatakan Ye Ling. Bibi di pintu hanya menatap Ye Mo sekali dan tidak menghentikannya untuk masuk. Asrama Ye Ling ditutup dan gelap gulita. Ye Ling benar. Gadis-gadis itu belum kembali. Ye Mo biasanya mengamati perasaan rohnya dan langsung terkejut. Masih ada 3 orang di dalam asrama. Tepat saat Ye Mo ingin memberitahu Ye Ling sudah membuka pintu dan berkata, masuklah, tidak ada seorang pun di dalam. Sebelum Ye Ling selesai berbicara, lampu menyala, membuat Ye Ling takut. Di tengah meja ada kue besar. Ketiga gadis itu melihat Ye Ling masuk dan semuanya berteriak, selamat ulang tahun Ling. Namun, ketiganya segera melihat Ye Mo di belakangnya dan berteriak kaget. Salah satu gadis yang hanya mengenakan celana pendek dengan cepat mengambil sepasang celana dan memakainya. Kalian, Ye Ling kaget melihat pemandangan di depannya. Salah satu gadis berpenampilan lebih tinggi bereaksi dan berkata, Ling Zi, aku tidak menyangka kamu akan merayakan ulang tahunmu bersama pacarmu. Kami masih ingin memberi Anda kejutan. Hehe, cepat perkenalkan dia, dia tampan sekali. Ye Ling baru ingat bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya. Dia begitu sibuk sampai dia lupa. Mau tak mau dia merasa berterima kasih kepada teman-teman asramanya yang telah mempersiapkan ini untuknya. Dia segera berkata, Xiao Dan, Lulu, Tianhe, terima kasih banyak, kalian ingat hari ulang tahunku. Nanti saja makan kuenya, Lulu benar, perkenalkan pacarmu. Kami tidak sabar. Ini pertama kalinya kau membawa pacarmu kembali, kata gadis berambut pendek itu. Kalian salah, ini bukan pacarku. Ye Ling melambaikan tangannya. Of, kamu membawanya kembali dan kamu bahkan berkata, tidak ada orang di sini, kamu boleh masuk. Apakah Anda pikir kami tidak mendengarnya? Apakah Anda pikir kami adalah orang ketiga? Jangan khawatir, setelah kalian memperkenalkan diri, kami bisa memberi kalian sedikit ruang. Hema baru saja menelepon untuk bilang kamu kembali, tapi dia tidak pernah bilang kamu membawa pacar, kata gadis berambut pendek itu. Ye Mo menyentuh hidungnya dengan canggung. Dia tidak mengira teman-teman sekelas Ye Ling sudah kembali, dan hari ini adalah hari ulang tahun Ye Ling. Sepertinya dia tidak bisa memberitahu Ye Ling tentang rencananya pergi ke Luochang hari ini. Dan, teman-teman Ye Ling semuanya mengenakan pakaian kasual. Tidak nyaman baginya untuk tinggal di sini. Ye Mo hanya bisa berkata, bagaimana kalau aku pergi dulu? Kita bisa bicara besok. Ye Ling juga tahu bahwa Ye Mo mungkin memiliki beberapa hal untuk didiskusikan dengannya, tetapi sekarang dia tidak dapat mengatakannya. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Hah, kenapa kamu pergi? Kamu baru saja masuk. Hari ini adalah hari ulang tahun Ye Ling, kamu bahkan tidak membantunya merayakannya. Setidaknya pergi setelah makan kuenya atau perkenalkan diri Anda. Dan kamu masih perlu mengundang kami makan malam besok, gadis bercelana pendek itu akhirnya menghilangkan rasa canggungnya dan berkata. Dan terlihat memakai celana dalam, tentu saja dia membutuhkan seseorang untuk mengimbanginya dengan makanan sekarang, haha, gadis berambut pendek itu langsung berkata. Ye Mo merasa lebih canggung. Dia bahkan tidak ingat ulang tahun Ye Ling sebagai kakaknya, sementara teman-teman sekamar Ye Ling mengingatnya. Dia memikirkan ulang tahun Su Jingwen. Mereka berdua berasal dari keluarga besar. Mengapa ulang tahun Ye Ling begitu berbeda dengan ulang tahun Su Jingwen? Keluarga Ye jauh lebih besar daripada keluarga Su. Memikirkan hal ini, Ye Mo merasa getir. Mungkin Ye Ling benar-benar telah menanggung banyak kesulitan selama ini. Melihat Ye Mo berdiri diam di pintu, Ye Ling mengira Ye Mo sedang memikirkan hidupnya dan berkata, kakak, aku tidak terlalu peduli dengan hari ulang tahunku, selama kamu dan Zifeng baik-baik saja, semuanya baik-baik saja. Kembalilah dulu, aku akan datang mencarimu besok. Ye Ling memeluk Ye Mo setelahnya. Ini adalah pertama kalinya dia memanggil saudara laki-laki Ye Mo, tapi dia tidak merasa itu aneh sama sekali. Mungkin dia tidak lagi harus menjalani kehidupan yang mengkhawatirkan itu. Setidaknya, Ye Mo jauh lebih baik dari yang dia kira. Dia merasakan pelukan Ye Mo sangat erat dan hangat, memberinya rasa aman dari lubuk hatinya. Kakak itu membuat Ye Mo membeku secara mental. Sejak datang ke dunia ini, sudah ditakdirkan bahwa dia akan kesepian. Namun hari ini, seseorang memanggilnya kakak. Perasaan yang tak terlukiskan ini mengalir melalui hati Ye Mo yang membuatnya memutuskan untuk melindungi Ye Ling seumur hidupnya. Bukan untuk hal lain, tetapi hanya untuk kakak itu. Yu, sangat emosional, Ling Zi, kamu benar-benar membuat orang merasa ngeri. Tapi pacarmu cukup tampan, aku juga ingin memeluk kakakmu. Jangan pelit, kata gadis berambut pendek itu.
Tentu saja dia bercanda, dia tidak bermaksud untuk memeluk Yemo. Yeling sangat menikmati pelukan Yemo dan mendengar apa yang dikatakan gadis berambut pendek itu, dia tiba-tiba tersenyum dan menarik tangan gadis berambut pendek itu dan menyeretnya ke pelukan Yemo. Dia minggir. Oke Tianhe, kamu bisa berpelukan selama yang kamu mau. Aku tidak akan cemburu sama sekali. Tapi, jangan lepaskan. Tianhe ditarik ke pelukan Yemo. Yemo ingin mendorongnya menjauh, tapi takut dia akan menyakiti perasaannya. Sementara itu, Tianhe mengira itu hanya pelukan, jadi dia melingkarkan lengannya di pinggang Yemo. Yemo tidak merasakan apa-apa saat dipeluk oleh Yeling, tetapi dia tidak menyangka Tianhe akan memeluknya dengan begitu kuat. Dia langsung merasakan dua bola lembut di depan dadanya dan aroma samar seorang gadis. Darahnya berdesir, dan dia bereaksi secara biologis. Selangkangannya langsung membentur perut Tianhe. Awalnya dia berencana untuk memakan sepotong kue, tetapi dia buru-buru berkata, aku pergi. Kemudian, dia bergegas keluar dari asrama dan menghilang. Ada apa, Tianhe? Mengapa kamu menakuti pacar Ling? Apakah karena dadamu terlalu kuat? Saat Yemo pergi, dua gadis lainnya datang dan menggodanya. Wajah Tianhe memerah. Meskipun dia bersikap keras, itu hanya terlihat dari kata-katanya. Namun, ketika dua gadis lainnya bertanya, dia pulih dan tersenyum. Ling, urusan pacarmu sangat besar. Saya bisa merasakannya. Sungguh laki-laki, tapi aku masih menyukai pelukannya, baunya sangat harum. Apa? Kau benar-benar merasakannya? Ini benar-benar besar. Yang mengejutkan mereka, Yeling bertanya kepada Tianhe dengan wajah penuh kegembiraan. Tianhe dicengkeram oleh Yeling, tetapi ini bukan apa-apa. Ketika Yeling menanyakan pertanyaan itu, teman-teman asrama benar-benar terkejut. Hei, Lingzi, apa kau bodoh? Bagaimana bisa kau tidak tahu apa yang disukai pacarmu? Kenapa kau bertanya padaku? Tapi pacarmu benar-benar hebat. Aku tidak tahu di mana kau menemukannya. Kenapa aku tidak seberuntung itu? Tianhe juga punya pacar tetapi tidak seperti Yemo yang bisa memberinya rasa segar dan tenang saat berpelukan. Baiklah, kami sangat mengagumi kalian berdua. Lain kali kalau pacar Lingzi datang, aku juga ingin memeluknya, kata gadis yang lebih tinggi. Dan aku. Dan buru-buru berkata. Tianhe mengacungkan jarinya, kalian berdua puma, tapi Lingzi, meskipun itu sangat besar, kalian tidak perlu terlalu bahagia. Anda akan menerima cukup banyak beban. Namun, Yeling bergumam, itu memang bohong. Dia sedang memikirkan diagnosis Yemo. Itu palsu. Jika Tianhe tidak mengatakannya hari ini, dia akan mengira itu nyata. Kini, sepertinya tes DNA itu juga palsu. Paman besarnya melakukan ini. Saat ini, dia hanya merasa bahagia karena Yemo telah berubah total. Meski sudah larut malam, lampu di keluarga Song masih menyala. Bahkan Song Shaochen hadir dalam pertemuan keluarga. Dugaan Yemo benar. Keluarga Song tidak berani melawan Yemo dengan cara apapun. Song Qiming sangat berhati-hati. Sebelum dia memahami kartu truf Yemo, dia tidak berani bergerak. Jika Yemo benar-benar bisa memasuki tempat yang dijaga ketat seperti markas besar Nanking, maka akan sangat mudah baginya untuk membunuh semua orang di keluarga Song terutama bagaimana Yemo melakukan sesuatu tanpa memikirkan konsekuensinya. Memikirkan konflik mereka dengan Yemo, wajah Song Qiming sangat buruk. Terlalu memalukan bagi keluarga yang begitu kuat untuk tidak bisa menyentuh Yemo. Jika itu orang lain atau bahkan geng, keluarga Song bisa menyingkirkan mereka dengan mudah. Shao Chen, apakah kamu baru saja mengatakan dalam sekejap mata, semua mayat di ruangan itu menghilang? Dia bahkan bisa terkena peluru. Song Hai perlu menjelaskan hal ini dengan jelas. Dia bertanggung jawab atas informasi rahasia keluarga. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang kemampuan Yemo seperti itu, dan itu berarti dia tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Ya, Paman Hai, saya tidak berbohong satupun. Dia benar-benar bisa menghentikan peluru dengan dua jari. Pistol saya adalah Howard PPK. Anda seharusnya tahu kecepatannya, tapi dia menangkapnya dengan jarinya. Ditambah lagi, saya yakin saya tidak keluar lebih dari 5 menit. Ketika saya bangun, tidak ada yang berubah kecuali mayatnya telah hilang. Song Shaochen masih merasa takut ketika mengatakan ini. Song Qiming menatap Song Hai dengan satu mata dan Ina, tetapi ingat bahwa dia baru saja mengirimkan perintah hari ini, jadi segalanya tidak seharusnya secepat ini. Jantung Song Hai berdebar kencang. Meskipun pemimpin itu tidak mengatakan apa-apa, dia tahu bahwa dia belum bisa menemukan banyak kekuatan Yemo. Dia tidak melakukan tugasnya dengan benar. Dia telah memutuskan untuk meningkatkan intensitas penelitian di Saina. Dia tidak boleh membuat kesalahan lagi. Melihat ekspresi Song Hai, Song Qiming tidak terlalu memperhatikannya. Dia menoleh dan bertanya pada Song Shaochen, apalagi yang dia katakan. Song Shaochen menatap wajah marah Song Qiming dengan cemas dan menjawab setelah ragu-ragu, saat dia pergi, dia menyuruhku untuk membawa kembali pesan. Dia bilang jangan membuatnya kesal, jika kita melakukannya, dia akan membuat keluarga Song menghilang dalam satu malam. Dan, ketika dia pergi, dia menggendong Yeling dan melompat dari lantai 4. Apa? Song Qiming jelas mendengarnya, tetapi dia berseru kaget. Jika Yemo bisa melompat sendiri, dia tidak akan begitu terkejut. Tetapi menggendong seseorang dan melompat dari lantai 4, ini tidak masuk akal. Tepat ketika semua orang mengira pemimpinnya akan marah dengan ancaman Yemo, Song Qiming malah menjadi tenang. Dia mulai merenung, dan setelah beberapa saat, dia melihat ke arah Song Qikan dan berkata, Qikan, bagaimana menurutmu? Song Qikan mengerutkan kening dan berkata, menurut kebiasaan Yemo dan apa yang dilaporkan Shao Chen, jika Yemo mengatakan itu berarti dia benar-benar bisa melakukannya. Pendapatku adalah menunggu hasil investigasi Saina. Setelah kita mengetahui batasan Yemo, barulah kita bisa bergerak. Ditambah lagi, jika kita harus bergerak, kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kita perlu mengundang beberapa orang. Tentu saja, kita juga harus memberitahu guru Bukyu. Lagu Qiming mengangguk. Ini juga yang kupikirkan, oke, sekian untuk hari ini. Ketika penyelidikan selesai, kita akan mengadakan pertemuan lagi, tapi sebelum ini, jika ada yang berani mencari masalah dengan Yemo atau seseorang yang berhubungan dengannya, saya tidak akan membiarkan dia pergi. Dibubarkan. Yemo meninggalkan Universitas Qinghua dan bersiap mencari tempat tinggal ketika teleponnya berdering.
Itu adalah Li Hu. Dia sangat senang saat mengetahui Ye Mo datang ke Beijing. Dia hanya mengatakan dia sibuk hari ini dan teleponnya ditutup. Ye Mo baru saja mengatakan lokasinya saat teleponnya dimatikan. Dia belum mengisi daya ponsel ini, dan ponsel ini hanya menjawab 2 panggilan telepon sebelum kehabisan baterai. Sekarang, Ye Mo masih belum makan. Awalnya, Zhu Yangqing ingin mengundangnya makan malam, tetapi karena urusan King Sun, Zhu Yangqing tidak punya waktu untuk menebusnya, jadi Ye Mo pergi mencari Ye Ling. Li Hu datang dengan sangat cepat dan mengendarai jeep biasa. Begitu dia turun, dia meraih tangan Ye Mo dengan gembira. Kakak Ye, kalau bukan karenamu terakhir kali, kita mungkin sudah mati apalagi mengambil barang itu. Aku sudah menunggu selama berhari-hari, dan akhirnya kau di sini. Ayo pergi. Kau harus tidur di tempatku malam ini. Kau harus ikut denganku ke markas besok. Anak-anak nakal itu terus mengatakan aku membual. Kau harus membantuku memberi mereka pelajaran. Li Hu adalah orang yang lugas dan sangat sosial, dan dia sudah melihat Ye Mo sebagai temannya. Ye Mo tahu bahwa orang ini telah membual tentang dia di depan orang lain, tetapi mereka tidak dapat menemukannya sehingga kata-katanya diabaikan. Ye Mo tersenyum. Dia tidak punya waktu untuk membantu Li Hu pamer. Dia hanya ingin mendapatkan uangnya dan menyelesaikan masalah di sini sehingga dia bisa kembali berkultivasi. Semakin banyak orang yang berkonflik dengannya, semakin dia merasa kekuatannya tidak signifikan. Dari mulut Lang Ji, Ye Mo mendengar bahwa Xian Daoist di Metal River jauh lebih kuat daripada Wu Qiang. Selain itu, dikatakan bahwa dia akan segera mencapai terobosan. Jika semuanya benar-benar seperti yang dikatakan Lang Ji, maka kekuatannya hanya akan tampak luar biasa bagi orang biasa, tetapi bagi orang-orang yang benar-benar kuat di luar sana, dia masih kurang sedikit. Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin Ye Mo memiliki suasana hati untuk pamer di depan prajurit biasa? Li Hu tinggal di tempat pelatihan intensif di Beijing. Bukan itu yang diharapkan Ye Mo. Pertahanan di sini sangat serius, dan kawasan ada di mana-mana. Jika Li Hu tidak menerimanya, itu akan membuatnya berkeringat saat masuk. Ditambah lagi, Ye Mo tidak tahu apakah tembus pandangnya dapat menghindari kamera militer kelas atas. Dan Li Hu memang seorang teman baik. Dia bahkan tidak menyelidiki siapa Ye Mo sebelum membawanya masuk. Dia tahu aturannya, tetapi dia tetap melakukannya yang berarti dia menganggap Ye Mo sebagai teman sejati. Li Hu mengambil makanan dan makan sambil mengobrol bersama. Ye Mo juga tahu tempat ini adalah tempat untuk melatih semua jenis pasukan khusus. Kali ini, gilirannya. Dia adalah kapten pasukan Flying Fox. Li Hu tidak dipanggil Li Hu sebelumnya, tetapi setelah bergabung dengan Flying Fox, dia mengganti namanya. Dari namanya saja, orang bisa tahu bahwa dia memiliki perasaan yang dalam terhadap pasukan ini. Kalau begitu Flying Fox adalah pasukan khusus terbaik di negara ini. Ye Mo bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika memang begitu, maka Ye Mo akan kecewa. Meskipun dia belum melihat Li Hu beraksi, tetapi dia paling-paling setara dengan Wendong atau bahkan lebih buruk. Karena dia adalah kapten, itu berarti dia adalah yang terkuat di Flying Fox. Jika yang terkuat pun berada pada standar ini, maka pasukan itu tidak akan terlalu kuat. Li Hu tidak mengetahui kekuatan Ye Mo. Di matanya, Ye Mo misterius selain berterus terang. Dia masuk dan keluar gurun dengan mudah, jadi dia tahu Ye Mo jauh lebih kuat darinya. Sekarang setelah Ye Mo bertanya, Li Hu menggelengkan kepalanya. Skuad kami jauh dari yang terbaik. Namun, anggota Flying Fox cukup luar biasa. Anda telah melihat misi kami. Dengan kata yang lebih kasar, kami adalah polisi. Dengan kata lain, kami menangani penjahat yang lebih serius. Kemudian, Li Hu mengeluarkan sebuah kartu dan memberikannya kepada Ye Mo. Ini uangnya. Seharusnya $500 tapi karena barangnya baik-baik saja dan tidak ada orang yang hilang, bos saya memberi tambahan $100. Totalnya $600. Kata sandinya semuanya nol. Tentu saja, saya tahu ini seperti yang dikatakan Feng Tian, kurang dari 10% dari nilai sebenarnya. Jadi, saudaraku, aku berhutang budi padamu. Ye Mo mengambil kartu itu dan tersenyum. Jika aku tidak menjualnya kepadamu, mungkin aku akan membuangnya. Itu uang gratis yang aku hasilkan, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Dia tidak berbohong. Saat diburu serangga, ia malah membuang tasnya. Dia pasti tidak akan meninggalkan model kecil yang tidak dia kenal ini bersamanya. Untungnya, dia memberikannya kepada Li Hu atau $600 miliknya akan hilang. Li Hu tidak mengira Ye Mo akan membuang sesuatu yang begitu penting dan menganggap Ye Mo hanya bersikap sopan. Dia lebih mengagumi Ye Mo karena kemurahan hatinya. Saudara Ye, ada juga seseorang bernama Ye Mo di Beijing, dan dia berasal dari keluarga Ye, tetapi konon dia dikeluarkan dari keluarga Ye. Haha, jika Ye Mo itu memiliki 10% keunggulanmu, Pak Tua Ye itu akan memperlakukannya seperti masa depan keluarga Ye. Li Hu dan Ye Mo mengobrol sebentar. Dia merasa Ye Mo sangat terbuka, dan segera menganggapnya sebagai teman jadi dia berbicara dengan santai. Ye Mo tersenyum. Akulah Ye Mo yang kamu bicarakan. Tapi aku tidak sekuat yang kamu katakan. Perlakukan aku seperti masa depan keluarga Ye. Saya tidak peduli, apalagi mereka tidak akan peduli. Hah, Li Hu menatap Ye Mo dengan kaget. Dia tidak berpikir bahwa orang di depannya adalah anak terlantar dari keluarga Ye. Zhu Yangqing merasa kesal. Salah satunya karena Ye Mo mengingkari janjinya dan tidak menunggunya di pintu masuk sekolah, dan yang lainnya karena King Sun. Semakin dia berpikir, semakin marah dia. Waktunya hanya 10 menit, dan dokter yang dia dambakan sudah pergi. Jadi pagi ini, dia datang ke pintu Universitas Qinghua dan ingin melihat apakah dia bisa menunggu Ye Mo. Jika dia tidak bisa, maka dia akan bertanya pada Ye Ling dan melihat apakah Ye Mo datang untuknya. Yang membuatnya semakin marah adalah Ye Mo tidak datang, tetapi orang yang paling tidak ingin ia temui ada di sini. King Sun membawa beberapa bunga dan berjalan mendekat, dengan perasaan bersalah berkata, Yang Qing, kemarin aku yang salah, aku minta maaf. Terimalah permintaan maafku, bunga-bunga ini untukmu. Zhu Yangqing menatap King Sun dengan pandangan menghina. Menurutmu siapa dirimu yang berani meminta maaf padaku? Aku katakan padamu, mulai hari ini, aku tidak mengenalmu lagi. Jika aku tidak menuruti kata-kataku, biarkan langit menghancurkanku, pergilah. Zhu Yangqing sangat marah hingga apinya dapat membakar danau hingga kering, tetapi King Sun harus datang dan membuatnya marah.
Jika bukan karena dia, mungkin dia akan mengundang Ye Mo. Sekarang, dia kehilangan kabar tentang Ye Mo, dan kakeknya dalam bahaya. Bahkan dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri, apalagi King Sun. Terlebih lagi, dia sudah memperingatkannya untuk tidak mencarinya, tetapi hari ini, pria ini datang tepat di pagi hari. Dia berpikir tentang bagaimana sesuatu yang dapat dilakukan dalam 2 menit diseret selama lebih dari 10 menit oleh King Sun. Pada akhirnya, yang terjadi hanyalah perselisihan, dan dia bahkan merindukan Ye Mo. Meskipun Ye Mo mengatakan bahwa dia adalah saudara laki-laki Ye Ling, siapa yang tahu jika dia akan tetap tinggal di Beijing. Semua orang tahu bahwa Ye Ling memandang rendah Ye Mo. Jika dia meninggalkan Beijing lagi, dia bahkan tidak akan punya tempat untuk menangis. Mendengar kata-kata Zhuo Yangqing, wajah King Sun menjadi pucat. Dia tidak menyangka Zhuo Yangqing akan mengucapkan kata-kata tegas seperti itu. Ini pada dasarnya memutuskan niat apapun yang dia miliki untuknya. Dia benar-benar tidak ingin melepaskan gadis tercantik kedua di Beijing. Yangqing, kamu benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu, siapa pria itu kemarin? Kamu begitu tidak berperasaan padaku karena dia, kata King Sun dengan penuh kebencian. Cek kamu, siapa dia bagiku, apa hubungannya denganmu? Dia pacarku, lalu kenapa? Apakah kamu akan membunuhku? Jangan muncul di depan mataku lagi. Kemudian, Zhuo Yangqing berbalik untuk pergi. Dia ingin pergi ke asrama dan bertanya pada Ye Ling. Meskipun dia tidak mengenal Ye Ling dengan baik, mereka saling mendengar. Lagi pula, di universitas, dia menduduki peringkat kedua, dan Ye Ling menduduki peringkat ketiga dalam hal kecantikan. Wajah King Sun berwarna hijau dan menatap dingin ke arah Zhuo Yangqing saat kejahatan melintas di matanya. Di pagi hari ketika Ye Mo dan Li Hu datang ke tempat pelatihan, ada hampir 100 orang yang sudah berlatih. Ye Mo melihat anggota Flying Fox ini. Mereka memang tidak buruk tetapi masih sangat belum dewasa terhadap Ye Mo. Namun, cukup baik mereka bisa mencapai ini di tempat latihan. Ye Mo, bagaimana kalau kau bermain beberapa ronde dengan mereka? Li Hu melihat senyum Ye Mo saat dia melihat para anggota ini jadi dia berkata. Kapten Li, apakah ini pahlawan misterius yang selalu kamu ceritakan kepada kami? Seorang pemuda tegap muncul di depan Ye Mo dan berkata dengan nada menantang. Li Hu menatap pemuda itu dan tersenyum jahat. Iya, Lu Gang, apakah kamu ingin melawannya? Tentu saja. Lu Gang siap menerima tantangan itu. Ia berharap pertandingan segera digelar, agar seluruh skuad mengetahui kekuatannya. Lu Gang yakin bahwa ia tidak akan kalah bahkan jika ia melawan Li Hu, apalagi seorang pemuda yang tampak terpelajar. Ia akan mengalahkan Ye Mo dan kemudian berkata kepada Li Hu, Kapten, matamu sangat bagus. Ye Mo tersenyum. Tentu saja, dia tidak akan bosan dan melawan orang-orang ini. Orang-orang ini bahkan tidak 1/10 sekuat Fu Qiyu. Dia benar-benar tidak tertarik melawan mereka. Melihat Li Hu menoleh, Ye Mo berkata, saya tidak ingin bertarung, mereka bukan tandingan saya, bahkan jika mereka semua datang sekaligus. Itu juga membosankan bagiku. Ye Mo tidak perlu rendah hati. Dia memang mengatakan yang sebenarnya. Lu Gang mendengar kata-kata Ye Mo, dan wajahnya memerah. Dia tidak berpikir Ye Mo akan bersikap kasar dan hanya mengatakan dia bukan tandingannya. Tidak hanya itu, dia juga mengatakan bahwa 100 orang tersebut juga bukan tandingannya. Ini terlalu sombong. Gertakan yang hebat, sebelum Lu Gang sempat berkata lebih lanjut, seseorang menyela. Penatuahan, bagaimana kabarmu di sini? Lu Gang melihat orang itu datang dan segera menyapa dengan wajah penuh hormat. Ye Mo juga melihat orang-orang yang datang. Ada 5 orang, pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berusia 60-an. 2 polisi penjaga mengikutinya, selain itu, ada seorang pria berusia 30-an dan seorang gadis berusia 20-an. Pria yang mengatakan bahwa dia menggertak adalah pria berusia 30-an. Dia melirik Ye Mo dengan jijik. Ye Mo mencibir. Dia tahu pria itu tidak jahat, tapi paling tidak, dia hanya sedikit lebih kuat dari Fu Qiyu tapi masih bukan tandingannya. Namun, gadis itu tampak lemah tetapi dia memberi Ye Mo ancaman yang jauh lebih besar daripada pria itu. Ini membuat Ye Mo melihat gadis itu lebih dekat. Dia tampak sangat pendiam dan tidak terlalu cantik tetapi tahan lama untuk dipandang. Namun, Ye Mo segera tahu bahwa dia tahan lama untuk dilihat karena seni yang dia kembangkan. Wanita ini tidak sederhana, mungkin dia berasal dari sekte tersembunyi. Sejak beberapa orang ini keluar, hampir semua orang memberi hormat kepada lelaki tua itu. Hanya Ye Mo yang tidak melakukan apa-apa. Lelaki itu tampak semakin tidak senang. Kamu Ye Mo. Orang yang membantu Li Hu menemukan model itu. Tanya tetuahan. Ye Mo menjawab, ya, saya Ye Mo. Saya menjual datanya kepada Li Hu, saya tidak secara khusus membantunya menemukannya. Tetuahan tertawa. Ye Mo, kamu tidak perlu rendah hati. Uang yang kamu ambil bahkan tidak cukup untuk 10% dari nilai sebenarnya, jadi aku dapat mewakili negara untuk berterima kasih padamu. Kamu telah memberikan kontribusi besar bagi militer. Ye Mo tersenyum dan tidak menjawab. Dia tidak memiliki tekad seperti itu. Jika seseorang memberi harga lebih tinggi dari Li Hu dan dia tidak keberatan, dia tidak akan ragu untuk menjualnya kepada orang lain. Melihat Ye Mo tidak menjawab, Li Hu segera berkata, Penatuahan adalah salah satu komandan di distrik militer Beijing, dia seorang letnan, Ye Mo. Penatuahan sudah mendengar kata-kata Li Hu dan melambaikan tangannya. Saya pernah mendengar dari Li Hu tentang kekuatan Ye Mo di gurun. Saya mendengar dari orang-orang bahwa Anda membeli telepon di pasar kemarin, dan saya tahu Anda akan datang mencari Li Hu. Hari ini, aku datang hanya untuk menemuimu. Anda seharusnya menjadi putra Wen Tian, bukan? Wen Tian seharusnya melakukan hal-hal hebat, tapi dia pergi terlalu dini, keadaannya sangat buruk bagimu dan saudara-saudaramu. Ye Mo mendengar ini dan memiliki kesan yang baik terhadap tetuahan ini. Jika seseorang mengatakan ini padanya kemarin, dia tidak akan merasakan apa-apa, tetapi setelah melihat bagaimana Ye Ling, dia tahu betapa sulitnya baginya tahun-tahun ini. Penatuahan terlalu sopan, aku yang seharusnya menemuimu. Bagaimana kamu bisa mengunjungiku, sapa Ye Mo? Penatuahan mengangguk. Aku sudah mendengar tentang hal-halmu, tapi Beirong dan Yuan Yi adalah teman lamaku. Kali ini, Beirong benar-benar terlihat salah. Kamu seperti ayahmu, Wen Tian, seorang elit. Kamu bahkan lebih baik dari Wen Tian. Kali ini, Ning Fuzhen juga terlihat salah. Lalu, dia menggelengkan kepalanya.
Nama tetua Han adalah Han Zexin, salah satu perwira komandan di distrik militer Beijing. Meskipun sekarang ia telah pensiun, ia bertanggung jawab atas beberapa regu operasi khusus. Flying Fox adalah salah satunya. Regu itu juga yang paling terkenal. Flying Snow juga berada di bawah komandonya. Ye mau tahu siapa Beirong dan Yuanyi. Seharusnya pemimpin keluarga Ye Beirong dan anak tertua dari keluarga Song Yuanyi. Adapun Ning Fuzen itu, dia mungkin berasal dari keluarga Ning. Setelah menghela napas sejenak, tetua Han berkata sekali lagi, Yemo, jika kau ingin ikut operasi khususku, aku bisa membiarkanmu pergi ke Flying Snow, di sanalah para pemain terbaik di negara ini berkumpul. Aku yakin kau bisa melangkah lebih tinggi di pasukan Flying Snow. Ditambah lagi, jika kau datang ke Flying Snow, aku bersedia membantumu mengatasi masalahmu dengan keluarga Ye dan Song. Meskipun Li Hu tidak tahu bahwa Yemo berasal dari keluarga Ye, bukan berarti Han Zexin tidak tahu. Dia juga tidak begitu yakin sampai seseorang melapor kepadanya kemarin. Dia diberitakan bahwa Yemo datang ke Beijing kemarin dan membeli ponsel di supermarket. Dia langsung datang untuk melihat apa yang diinginkan Yemo. Dia ingin melihat mengapa si sampah manusia yang dipuji-puji ini, Yemo, begitu hebat di mulut Li Hu. Dan bagaimana dia bisa memiliki permusuhan seperti itu dengan keluarga Song. Ditambah lagi, dia memberikan data militer yang begitu penting dengan begitu mudahnya. Sekarang setelah melihat sikap Yemo yang tenang dan kalem serta kepercayaan dirinya yang kuat dan ciri-cirinya yang tegas, Han Zexin ingin menerima bakatnya. Meskipun, hal utama adalah karena Yemo membawa kembali data dan menyumbangkannya ke negara, dia juga ingin memberi kompensasi kepada Yemo dengan cara lain. Mengenai kekuatan Yemo, Han Zexin menganggapnya tidak buruk, tetapi levelnya sama dengan Li Hu. Meskipun dia berbakat, tetapi belum sampai pada tahap di mana Han Zexin harus memilikinya. Namun, meskipun begitu, ia menyadari betapa mengerikannya gosip. Yemo bukanlah sampah manusia. Cara ia menghadapinya tanpa rasa takut menunjukkan kepadanya bahwa Yemo bukanlah orang biasa. Bahkan jika ia adalah keturunan keluarga besar, mereka akan khawatir dan gugup melihat seorang letnan. Yemo tampaknya hanya menyapa setelah ia berbicara tentang ayahnya. Saudara Ye mengatakan bahwa seluruh Flying Fox bukan tandinganmu, Du Tao ingin mengujinya, pria yang berada di belakang penatua Han selama ini berkata pada saat ini. Penghujatan, Du Tao, kau kan instruktur pasukan khusus, apa yang kau lakukan sampai bertengkar dengan Yemo, pergi saja, mendengar perkataan Du Tao, tetua Han langsung menegur. Du Tao melihat tetua Han mengatakannya dengan cepat, dia mundur dengan wajah kecewa. Meskipun dia adalah wakil kepala Departemen Kepolisian di Beijing dan salah satu instruktur operasi khusus, dia masih anggota Flying Snow. Yemo tersenyum dan menatap Du Tao. Kau juga bukan tandinganku, tidak ada gunanya melawanmu. Dia tidak akan bersikap sopan kepada orang ini. Dan, dia tidak ingin bersikap rendah hati di Beijing, dia akan memberi pelajaran kepada mereka yang membutuhkan. Kamu. Du Tao menyesal karena dia tidak bisa memberi pelajaran pada Yemo yang sombong ini dan sekarang dia diejek, dia menjadi lebih marah. Dia segera membungkuk kepada tetua Han, kepala, izinkan saya berdebat dengan Yemo, saya akan mengendalikan diri dan tidak akan menyakitinya. Awalnya, Han Zexin tidak ingin Du Tao bertarung dengan Yemo. Du Tao adalah seniman bela diri tingkat menengah tingkat kuning, tidak peduli seberapa kuat Yemo, dia hanya akan berada di level yang sama dengan Li Hu dan bahkan tidak mencapai peringkat seniman bela diri. Bagaimana mungkin dia bisa menandingi Du Tao? Namun, dia benar-benar terkejut bahwa Yemo mengatakan kata-kata seperti itu. Kalau begitu, dia benar-benar ingin melihat seberapa kuat Yemo. Dia mengangguk dan berkata, baiklah, karena kalian ingin bertarung, maka berhentilah dengan tepat. Du Tao adalah orang kepercayaannya, dan Yemo adalah seorang pemuda yang disukainya dan merupakan cucu Ye Beirong. Jika Ye Beirong tahu dia sangat baik, dia akan membawa Yemo kembali ke keluarga. Ditambah lagi, dia menyumbangkan data militer yang tak ternilai harganya. Meskipun masih dalam tahap evaluasi, Han Zexin mengetahui bahwa model tersebut bernilai lebih dari 30 juta dolar Amerika Serikat, dan banyak di antaranya yang masih belum diketahui nilainya. Ini adalah salah satu alasan mengapa dia melihat Yemo lagi dan datang secara pribadi. Tanpa diduga, Yemo masih berkata, aku tidak akan bertengkar denganmu. Kemampuanku adalah untuk membunuh. Saya tidak tertarik bermain-main dengan orang lain. Meskipun seni bela diri kakimu tidak buruk, aku pernah bertemu seseorang yang 10 kali lebih baik darimu dalam hal kaki, tapi dia hanya berhasil melakukan 20 gerakan di bawah tanganku sebelum aku melumpuhkan kakinya. Yemo berbicara tanpa rasa khawatir. Dia dapat dengan mudah mengatakan bahwa seni bela diri Du Tao ada di kakinya, tetapi tidak peduli seberapa bagusnya, apakah itu lebih baik daripada Wu Qiang. Di mata Yemo, jika Du Tao bertarung melawan Wu Qiang, tidak perlu 50 gerakan sebelum Du Tao mati. Dengan izin penatua Han, Du Tao sudah menggosok tangannya untuk memberi pelajaran pada Yemo, tapi sekarang dia mendengar Yemo berkata bahwa dia melumpuhkan kaki seseorang dengan nada acuh tak acuh, wajahnya tampak buruk. Pada saat ini, gadis muda di sebelah penatua Han memperhatikan Yemo. Dia awalnya mengira Yemo adalah orang biasa, tapi mengapa dia begitu sombong? Dan apakah Yemo benar-benar melihat bahwa semua kehebatan Du Tao ada di kakinya? Bagaimana dia melihatnya? Yemo dapat melihat kekuatannya, namun dia tidak dapat melihat sedikit pun kekuatan Yemo. Oh. Mendengar kata-kata Yemo, tetua Han menjadi tertarik. Dia tahu bahwa seni bela diri Du Tao tidak buruk. Yemo dapat melihatnya dengan sebelah mata. Apakah benar-benar tidak ada banyak perbedaan di antara keduanya? Berpikir bahwa Yemo mungkin tidak lebih lemah dari Du Tao, mata penatua Han bersemangat. Dia paling membutuhkan sumber daya manusia saat ini. Yemo kedinginan, dan dia tampak sangat murah hati dan tegas, belum lagi dia masih sangat muda. Jika dia sekuat Du Tao, maka membawanya ke pasukan khusus berarti. Memikirkan hal ini, penatua Han tidak dapat lagi menahan diri dan segera berkata, baiklah, kalau begitu kita akan memberikan beberapa kemenangan, saya akan mensponsori itu. Siapapun yang menang, saya akan membiarkan dia masuk ke gudang senjata ekstrim dan memilih senjata. Begitu mendengar tentang gudang senjata ekstrim, mata Du Tao berbinar. Ia pernah memiliki belati dari gudang senjata itu, dan itu membantunya melewati banyak misi berbahaya.
Namun, ia kehilangannya saat menjalankan misi di Tibet dan merasa menyesal sejak saat itu. Jika ia bisa mendapatkan senjata kuat dari gudang senjata itu, kekuatannya akan naik satu tingkat. Ye Mo tidak tertarik. Senjata apa yang bisa lebih kuat dari yang dia buat? Dia sama sekali tidak peduli. Jika dia punya bahannya, dia pasti sudah membuat senjata untuk dirinya sendiri. Melihat Ye Mo tidak tertarik, Li Hu segera berkata, "Saudara Ye, jangan remehkan brankas itu. Semuanya terbuat dari bahan berkualitas tinggi, beberapa terbuat dari bahan yang belum pernah Anda dengar. Sebagian besar berasal dari sekte tersembunyi." Mendengar bahwa mereka berasal dari sekte tersembunyi, Ye Mo sedikit tertarik tetapi tidak terlalu bersemangat. Dia berkata dengan santai, "Bukankah mereka mengatakan bahwa benda-benda milik sekte tersembunyi jarang terlihat di dunia biasa? Bagaimana bisa ditemukan di gudang senjata ekstrim?" Li Hu tersenyum. "Saudara Ye, kamu tidak mudah mengetahui tentang sekte tersembunyi, tetapi senjata di lemari besi tidak dibeli tetapi diperdagangkan dengan material. Biasanya, negara akan mencari material langka di berbagai tempat aneh. Kemudian, bahan-bahan ini diberikan kepada sekte tersembunyi yang digunakan untuk menukar beberapa senjata khusus." Mendengar penjelasan Li Hu, mata Ye Mo berbinar. Bukankah dia sedang mencari-cari materi? Seberapa lengkap koleksi suatu negara? Cincin penyimpanannya masih kekurangan beberapa bahan dan tidak bisa dipalsukan. Jika dia dapat menemukan bahan berkualitas tinggi, maka itu akan menjadi hadiah dari surga. Memikirkan hal ini, Ye Mo berjalan di depan tetuahan dan membungkuk sekali lagi. "Tetuahan, aku tidak menginginkan senjata di brankas, aku lebih suka memiliki beberapa potong bahan, bagaimana menurutmu?" Tetuahan mendengar perkataan Li Hu saat itu dan sekarang setelah Ye Mo bertanya, dia tidak bisa menahan senyum. Bahan-bahan itu digunakan untuk memperdagangkan senjata, tentu saja tidak apa-apa jika kau menginginkannya, tetapi kau harus menang terlebih dahulu. Jika kau bisa menang melawan Du Tao, aku akan membiarkanmu memilih 10. Ye Mo tersenyum. "Oke, terima kasih." Du Tao sangat marah. Ye Mo bahkan tidak menganggapnya serius dan terdengar seolah-olah sangat mudah untuk mengalahkannya. Melihat Du Tao yang sangat marah, Ye Mo tertawa sendiri. Hanya dengan sikapnya, dia tidak akan bisa maju dalam seni bela diri. "Apa yang kamu lihat? Ayo, cepat. Aku harus mengambil bahan setelah ini." Ye Mo memandang Du Tao dan menggelengkan kepalanya. Di alam kultivasi, melawan seseorang yang tidak diketahui orang dapat menyebabkan nyawa mereka jika terjadi kesalahan sekecil apapun. Ye Mo dapat melihat kekuatan Du Tao, dan itulah sebabnya dia begitu sombong. Namun, Du Tao tidak mengetahui kekuatan Ye Mo dan merasa dia pasti bisa mengalahkan Ye Mo. Ini adalah kesalahan yang sebenarnya. Mendengar perkataan Ye Mo, Du Tao langsung menyerang. Namun, Ye Mo bersikap seolah-olah tidak melihatnya sama sekali dan tetap diam. Dilihat dari kepribadian Du Tao, dia akan menggunakan kakinya lurus ke atas dan mencoba menjatuhkannya dalam waktu sesingkat-singkatnya, tanpa menggunakan tinjunya sama sekali. Dan, seperti yang Ye Mo duga, tinju Du Tao adalah serangan hampa karena dia memusatkan kekuatannya pada kakinya. Sebelum tinju Du Tao tercapai, kaki kanannya menendang seperti garis lurus seperti angin puyuh. Ye Mo mengangguk. Kaki Du Tao jauh berbeda dari Wu Qiang, namun kecepatannya mendekati kecepatan Wu Qiang. Kaki Wu Qiang tidak hanya cepat tetapi juga kuat. Bahkan dengan kekuatan Ye Mo, kakinya terasa sakit setelah menendang kaki Wu Qiang 20 kali. Kecepatan Du Tao berada tepat di bawah Wu Qiang, tetapi kekuatan dan malaikatnya jauh berbeda dari Wu Qiang. Terlebih lagi, Du Tao memiliki ide yang tidak masuk akal ini. Dia ingin menendang Ye Mo dengan kaki kirinya setelah kaki kanannya mengenai Ye Mo. Ye Mo dapat mengetahui hal ini dari bagaimana lawannya menyerang dengan kekuatan di kaki kirinya. Ye Mo menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Du Tao. Jika dia bisa mengalahkan Ye Mo, dia hanya membutuhkan kaki kanannya, tapi dia ingin beralih ke kaki kiri semata-mata untuk estetika. Orang ini sangat sok. Dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri dengan berpikir bahwa dia bisa menendang seorang pria, yang belum pernah dia lawan sebelumnya, hingga terbang. Wanita di samping ketuahan melihat bahwa Ye Mo bahkan tidak bergerak di bawah serangan hampa Du Tao dan langsung mengerutkan kening. Tentu saja, dia bisa tahu bahwa tinju Du Tao hampa, tetapi dia tidak menyangka Ye Mo juga melihatnya. Dia tidak akan percaya bahwa Ye Mo tidak punya waktu untuk bereaksi. Dan, Ye Mo tidak hanya tidak bergerak, dia juga melihat kaki kiri Du Tao dan bahkan menggelengkan kepalanya. Wanita ini segera mengerti bahwa Ye Mo mengetahui niat Du Tao. Tindakannya bagus, tapi tidak praktis, dan hanya akan efektif pada lawan yang jauh lebih lemah darinya. Benar saja, Ye Mo sedikit menghindar dan bahkan tidak. Namun, dia menendang kaki kirinya ke arah kaki Du Tao beberapa kali. Bahkan wanita itu tidak melihat gerakan Ye Mo dengan jelas, dan Ye Mo sudah beralih ke kaki kanannya sebelum menendang Du Fei beberapa meter jauhnya. Ye Mo menyerang Du Tao dengan cara yang persis sama seperti yang dia lakukan terhadap Wu Qiang, tapi itu lebih mudah. Saat kaki Du Tao bertabrakan dengan kaki Ye Mo, dia bersukacita. Dia merasa kekuatan di kakinya bukanlah sesuatu yang bisa ditangani Ye Mo. Tepat ketika dia bersiap untuk mendengar Ye Mo menjerit kesakitan dan berpindah kaki di udara untuk menendang Ye Mo dengan indah, ada rasa sakit yang menusuk dari kaki kanannya yang membuatnya tidak bisa menendang dengan kaki kirinya. Du Tao terkejut dan segera mengetahui bahwa ada hal yang tidak baik. Tepat ketika dia ingin mundur, Ye Mo menendang kaki kanannya ke perutnya. Kepalanya berdengung dan tidak percaya dia ditendang hingga terbang. Posisi itu persis seperti yang dia inginkan untuk menendang Ye Mo. Begitu cepat, hanya ini dua kata yang ada di otaknya. Dia hanya bertahan 5 gerakan dan ditendang oleh Ye Mo. Wanita itu melihat bahwa Ye Mo benar-benar melakukan apa yang diinginkan Du Tao dengan bersih dan bahkan lebih estetis daripada imajinasi Du Tao. Hatinya tergerak dan memiliki keinginan kuat untuk melawan Ye Mo, tapi akhirnya, dia menekan keinginan tersebut. Meskipun dia yakin dia tidak akan kalah dari Ye Mo, dia tidak ingin memperlihatkan kekuatannya di depan semua orang. Du Tao jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun. Namun, Han Zeixin terkejut. Dia jelas tahu siapa Du Tao, dan bahkan di pasukan salju terbang, dia bukan orang biasa. Selain itu, dia juga seorang master peringkat kuning, tapi dia bahkan tidak bisa bertahan beberapa gerakan di depan Ye Mo.
Lu Gang dan Li Hu juga kaget. Li Hu tahu Ye Mo kuat tapi tidak menyangka dia sekuat ini. Lu Gang lebih terkejut lagi. Dia masih berencana untuk melawan Ye Mo juga, tapi sekarang itu terasa konyol. Bahkan 10 dari dia tidak cocok untuk Du Tao, tapi Du Tao kalah total di depan Ye Mo. Han Zhaixin juga tahu tentang seni bela diri dan tahu bahwa jika itu adalah pertarungan hidup dan mati, Du Tao akan mati lebih cepat. Tidak heran keluarga Song tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Ye Mo sejauh ini. Dia sangat kuat. Dari mana dia mempelajarinya? Apakah dia mencapai tingkat seni bela diri hitam? Memikirkan bagaimana Flying Snow Squad akan menjadi jauh lebih kuat jika Ye Mo bergabung dengan mereka, Han Zhaixin melamun. Tidak, dia harus memiliki Ye Mo di pasukannya. Ye Mo tidak peduli dengan Du Tao yang ditendangnya hingga melayang. Dia hanya peduli dengan berapa banyak material yang bisa dia dapatkan dari benteng. Dia melihat Tetua Han tampak tenggelam dalam pikirannya, jadi dia hanya bisa berjalan mendekat dan berkata, "Tetua Han." Han Zhaixin terengah-engah dan merasa Ye Mo semakin manis. Dia benar-benar seseorang yang istimewa. Untungnya, dia tiba-tiba berpikir untuk datang menemui Ye Mo hari ini, kalau tidak, di mana dia akan menemukan seseorang yang berharga seperti Ye Mo. Hanya keturunan sekte seni bela diri kuno yang bisa menandingi Ye Mo, tetapi Ye Mo jelas bukan dari sekte tersebut. Jika dia dari sekte tersebut, bagaimana keluarga Song berani mencari masalah dengannya? Bagaimana keluarga Ye akan rela mengusirnya? Ye Mo, aku benar-benar tidak menyangka kamu menjadi begitu kuat. Bagus, bagus, bagus. Kemudian, Han Zhaixin mengamati Ye Mo dan memandangnya seolah sedang mempelajari suatu harta karun. Ye Mo merasa tidak berdaya dan hanya bisa menunggu Han Zhaixin berbicara. Saat ini, Du Tao telah merangkak naik. Selain rasa sakit di kakinya, dia baik-baik saja. Dia memandang Ye Mo dengan hormat dari jauh. Dia tidak menyangka Ye Mo menjadi begitu kuat. Ini adalah lawan terkuat yang pernah dia hadapi. Sekarang, dia mempercayai kata-kata Ye Mo. Kekuatannya adalah untuk membunuh, bukan untuk bermain. Jika Ye Mo ingin membunuhnya saat itu, beberapa dari dia akan mati. Dia awalnya berpikir dia tidak buruk, sekarang, sepertinya dia masih sangat lemah di depan orang yang benar-benar kuat. Dan, Ye Mo memiliki banyak kekuatan pembunuh. Dia mengatakan bahwa dia telah melumpuhkan seseorang dengan seni bela diri kaki yang jauh lebih kuat darinya, dan sekarang, tampaknya itu benar. Seseorang seperti Ye Mo tampaknya tidak mau berbohong tentang ini. Berpikir bahwa jika dia membuat Ye Mo kesal dan dia berpotensi melemahkan kakinya juga, dia merasa tidak berdaya. Dia menggigil memikirkan hal itu. Ye Mo tidak boleh tersinggung. Dia mendengar Ye Mo menyinggung keluarga Song tapi masih baik-baik saja. Tampaknya itu benar. Namun, bukan karena keluarga Song tidak mau repot-repot menghadapinya, mereka hanya tidak berani melakukannya. Setelah Han Zhaixin mengulangi kata-kata bagus, dia menatap Ye Mo dengan penuh semangat dan berkata, "Ye Mo, bergabunglah dengan Flying Snow Squad, kamu harus bergabung, kamu bisa menjadi instrukturnya." Ye Mo menggelengkan kepalanya. "Elder Han, saya tidak tertarik bergabung dengan tentara. Saya hanya tertarik pada materi yang disimpan." "Tidak, kamu harus bergabung dengan Flying Snow Squad. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu memilih materi." Dalam keadaan khawatir, Han Zhaixin mengancam Ye Mo dengan materi itu. Ye Mo tersenyum dengan tenang. "Kalau begitu, Li Hu, aku akan pergi." Kemudian, dia berbalik dan pergi seolah-olah Han Zhaixin hanyalah udara. Melihat Ye Mo pergi, Han Zhaixin khawatir dan segera menarik pakaian Ye Mo. "Kakak Ye, kamu tidak boleh pergi. Kita bisa membahas ini, lihat saja bahan-bahannya dulu. Setelah itu, kita bisa bicara, kumohon." Ye Mo yang awalnya kesal, melihat ekspresi Han Zhaixin dan tidak bisa benar-benar marah jadi dia melepaskan pakaiannya dan berkata, "Kalau begitu, tolong kirim seseorang bersamaku." Tidak perlu, aku sendiri yang akan pergi bersamamu." Han Zhaixin merasa dia telah memahami sedikit kepribadian Ye Mo dan berbicara dengan cepat. Ye Mo tidak ragu-ragu untuk mendapatkan materinya karena dia memenangkannya. Sekarang setelah Han Zhaixin mengatakan ini, dia langsung berkata, "Kalau begitu, terima kasih, Tetua Han, tetapi jika ada sesuatu yang tidak ingin aku lakukan, tidak ada yang bisa memaksaku, bahkan Kaisar Surgawi." Kata-kata terakhir Ye Mo sama sekali tidak sopan. Mulut Du Tao dan Li Hu mengejang tetapi tidak membantah. Jika sebelum pertarungan, Du Tao akan mencibir pada Ye Mo, tapi sekarang, dia merasa dia tidak punya hak untuk melakukannya. Namun, wanita di samping Han Zhaixin mengerutkan kening dan sepertinya ingin mengatakan sesuatu tetapi akhirnya tidak jadi. Han Zhaixin tahu kata-katanya sebelumnya tidak masuk akal, jadi dia tidak marah pada Ye Mo dan malah berkata, "Kita bisa berdiskusi tentang bergabung dengan pasukan nanti. Yuk lihat materinya dulu. Anda bebas untuk bergabung jika Anda mau." Meskipun dia berbicara seperti itu, Han Zhaixin sedang memikirkan bagaimana dia bisa mempertahankan Ye Mo. Sepertinya dia sedikit membuat Ye Mo kesal. Ya, bagaimana mungkin master seperti dia rela dibatasi? Jika dia begitu mudah diajak bicara, keluarga Song pasti sudah melahapnya. Selain kedua pengawal itu, hanya gadis itu yang bisa menemani Han Zhaixin ke dalam benteng. Bahkan Du Tao tidak bisa masuk dan harus menunggu di luar. Bahkan kedua pengawal itu hanya bisa berdiri di pintu dan tidak masuk. Baik itu Extreme Weapon Keep atau Material Skip, tempat itu dijaga ketat. Ye Mo menduga bahwa tanpa pimpinan Han Zhaixin, akan sangat merepotkan bahkan baginya jika dia ingin masuk. Meskipun dia tidak tertarik dengan teknologi tinggi, itu tidak berarti dia tidak tahu apa-apa. Bagaimanapun, dia belajar begitu lama di Universitas Ninghai, jadi dia bahkan tahu tentang jalur laser. Ada satu di koridor panjang menuju tempat penyimpanan senjata ekstrim. Ye Mo tahu bahwa dia tidak punya cara untuk melewatinya sekarang, kecuali dia tidak menyentuh tanah dan lasernya tidak aktif. Namun, jalur laser normal tidak membutuhkan orang untuk berada di tanah. Sensor gerak dapat mengaktifkan laser. Memikirkan tentang sinar laser, Ye Mo juga merasa tercengang. Tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak bisa menghentikan sinar cahaya, dan dia bahkan mungkin akan terpotong-potong, kecuali dia telah mencapai yayasan pendirian, atau memiliki artefak pertahanan yang kuat. Tampaknya kekuatannya masih terlalu lemah dan dia meremehkan cara suatu negara. Karena mereka bisa memiliki lorong-lorong ini, itu juga berarti ada senjata yang serupa. Meskipun tidak sekuat yang ada di lorong itu seharusnya cukup untuk mengancamnya.
Han Zeixin tidak tahu tentang ini. Untuk menarik perhatian Ye Mo, dia membawanya ke benteng senjata ekstrim terlebih dahulu karena dia pikir Ye Mo akan langsung tertarik setelah masuk ke benteng. Namun, yang membuat Han Zeixin terkejut adalah Ye Mo menggelengkan kepalanya karena kecewa setelah melihat banyak koleksi senjata. Dia menoleh dan bertanya, Penatua Han, bukankah kamu bilang ada materi? Mengapa semuanya merupakan senjata biasa? Senjata biasa. Mulut Han Zeixin berkedut. Semua pasukan khusus yang bekerja untuknya merasa bangga karena datang ke sini dan mengambil senjata. Namun, di mata Ye Mo, senjata-senjata itu hanyalah senjata biasa. Dapat dikatakan bahwa setiap senjata di sini jauh lebih berharga daripada 600.000 yang diperolehnya. Namun, matanya tidak cukup tajam untuk mengambilnya. Sekarang Ye Mo bertanya, dia hanya bisa berkata, ya, itu adalah gudang di samping sini. Kemudian, Han Zeixin membawa Ye Mo ke gudang penyimpanan lainnya. Ye Mo memperhatikan bahwa ketika Ye Mo mengatakan dia tidak melihat materi apapun, ekspresi Han Zeixin adalah pandangannya terlalu rendah, tetapi wanita itu mengerutkan kening. Jelas sekali, dia tidak ingin Ye Mo masuk. Ketika Ye Mo masuk, dia melihat lebih banyak material. Meskipun ada banyak variasi, sebagian besar tidak berguna bagi Ye Mo. Banyak logam dan baja tidak menarik bagi Ye Mo. Han Zeixin mengira Ye Mo akan memeriksa semua material ini dengan saksama dan akan memakan waktu lama. Namun, Ye Mo hanya berjalan langsung ke beberapa batu tambang dan memegangnya. Dia tidak tahu bahwa Ye Mo memiliki indera roh dan dapat mengetahui benda apa itu hanya dengan memindainya. Meskipun sebagian besar material tidak berguna bagi Ye Mo bersuka cita karena menemukan masing-masing 2 biji esensi tembaga ungu, biji pasir perak, dan batu angin ekstrim. Selain itu, ia juga menemukan black jade tingkat ekstrim. Ye Mo sangat senang memiliki 7 batu ini, tapi sayang sekali dia tidak menemukan biji untuk membuat pedang terbang. Hanya menemukan 7 yang kamu inginkan, jika kami tidak mengirimkannya sekitar 3 bulan yang lalu, mungkin kamu akan menemukan lebih banyak. Melihat Ye Mo hanya tertarik pada 7, Han Zeixin kecewa. Sepertinya penyimpanan bahan-bahan ini juga tidak bisa menarik perhatiannya. Kali ini, Ye Mo terdiam. Dia sangat puas menemukan 4 biji yang dia butuhkan di bumi. Ini terlalu jarang, setidaknya dia bisa membuat artefak pertahanan untuk adiknya, dan dia bisa membuat cincin penyimpanannya. Dia tidak menyangka semua ini hanya sisa. Penatua Han, seberapa sering Anda memberikan sesuatu kepada sekte tersembunyi? Ye Mo tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Han Zeixin tertawa. Sepertinya Li Hu sudah memberitahumu, tapi ini bukan rahasia. Kami biasanya memberikan sesuatu kepada mereka setiap tahun. Syarat kami adalah mereka tidak hanya harus membantu kami. Kakek, gadis di samping Han Zeixin berbicara untuk pertama kalinya, suaranya sangat tegas. Ye Mo tidak mengira gadis ini adalah cucu Han Zeixin. Dia bukan orang yang sederhana. Han Zeixin tersenyum. Ye Mo bukan orang luar, ditambah lagi, ini bukanlah sesuatu yang tidak bisa diberitahukan. Mungkin, Ye Mo akan segera berada di pihak kita. Ye Mo tahu bahwa Penatua Han masih belum menyerah untuk mengajaknya bergabung dengan pasukan salju terbang. Meskipun dia tidak mau, tapi dia tidak mau menyerahkan materi tersebut. Jika dia bisa memetiknya setiap tahun, maka itu akan memecahkan masalah besar baginya. Mungkin dia bisa menyelesaikan pengumpulan bahan yang dibutuhkan untuk pedang terbang. Memikirkan hal ini, Ye Mo berkata, Penatua Han, sebenarnya, aku juga pandai membuat senjata. Aku bisa menggunakan beberapa senjata untuk bertukar material denganmu. Bagaimana menurutmu? Han Zeixin tersenyum dan berkata, Ye Mo, kamu tidak tahu keistimewaan senjata dari sekte tersembunyi, itu sebabnya kamu berkata begitu. Jika kamu tahu nilai senjata di gudang senjata ekstrim, maka kamu tidak akan berkata seperti ini. Namun, jika kamu menginginkan material, itu mudah, bergabunglah dengan Flying Snow Squad dan aku bisa membiarkanmu memilih 10 setiap tahun. Ye Mo tergerak tetapi tidak berbicara. Sebaliknya, gadis muda itu berkata sekali lagi, kakek, lewat sini. Yan, hanya 10, tidak apa-apa. Dan sebelum kita bertukar barang, aku masih bisa memutuskan apa yang harus kulakukan padamu. Kau hanya perlu tidak memberitahu mereka, Han Zeixin segera berkata. Gadis itu ragu-ragu dan akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Dari kata-kata ini, Ye Mo sudah mengerti bahwa gadis ini pasti berasal dari sekte tersembunyi dan merupakan cucu perempuan tetua Han. Namun, 10 setiap tahun seharusnya sudah cukup. Bagi akan mengumpulkan 10 yang dibutuhkannya setiap tahun. Namun, dia tidak ingin bergabung dengan Flying Snow Squad. Itu terlalu membatasi dan membuang-buang waktu. Namun, Ye Mo tahu tidak mungkin baginya untuk mendapatkan semua ini secara gratis. Seolah melihat keraguan Ye Mo, Han Zeixin segera berkata, kamu hanya perlu menjadi instruktur dan kamu dapat bergerak bebas. Kamu hanya perlu membantu Flying Snow Squad melakukan satu hal setiap tahun. Ye Mo ragu-ragu dan berkata, saya bisa menjadi instruktur, tapi saya hanya akan mengajar selama 3 hari setiap tahun dan melakukan satu hal untuk Flying Snow Squad setiap 2 tahun sekali. Dan, Anda tidak boleh menggunakan alasan apapun untuk mengurung saya. Kalau tidak, aku tidak akan menerimanya. Oke, setuju. Han Zeixin memperlihatkan senyuman seekor rubah yang licik. Dia awalnya ingin menggunakan gudang senjata ekstrim untuk menjaga Ye Mo karena itu sama dengan menggunakan material. Selama Ye Mo bergabung dengan Flying Snow Squad, segalanya akan menjadi lebih mudah. Ye Mo tahu ini adalah jebakan Han Zeixin, tapi dia harus terjun. Dia perlu berkultivasi dan tidak punya banyak waktu untuk mencari biji dan rumput roh. Seberapa kuatkah angkatan kerja suatu negara? Tidak peduli bagaimana Ye Mo mencari, dia tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan suatu negara. Lagi pula, tidak ada salahnya baginya. Dia tidak akan membuang banyak waktu menjadi instruktur. Setelah meninggalkan brankas, dia pergi makan bersama tetua Han. Saat itu sudah sore, dan dokumennya sudah siap. Itu adalah buklet biru kecil dengan fotonya terlampir. Di situ tertulis Ye Mo adalah instruktur pasukan operasi khusus Flying Snow Squad, dan dia juga memiliki stempel pasukan khusus Tiongkok. Ye Mo merasa buku kecil ini tidak sepenuhnya tidak berguna. Mungkin akan berguna di masa mendatang. Mereka juga membawa pistol dan ponsel. Ye Mo mengambilnya, sambil berpikir tentang bagaimana ia baru saja membeli ponsel kemarin dan sekarang ia sudah mendapatkan yang baru. Ia seharusnya tidak membelinya jika ia tahu.
Kemudian, dia pergi ke tempat latihan Flying Snow Squad dan memberikan beberapa instruksi. Melihat langit gelap, Ye Mo takut adiknya akan khawatir dan bersiap untuk pergi ke Universitas Huaqing. Namun, setelah Kapten Regu Zhang Jue bertarung dengan Ye Mo, dia tercengang dan menyeret Ye Mo untuk pergi ke pesta elit Beijing. Ye Mo sama sekali tidak tertarik dengan acara seperti itu tetapi tidak bisa menolak permintaan kuat Zhang Jue dan yang lainnya. Bagaimanapun, dia masih menjadi instruktur, apalagi Ye Mo takut saudara perempuannya tidak ingin meninggalkan Beijing. Jika dia tetap tinggal dan dia tidak, akan bermanfaat baginya jika dia mengenal beberapa orang di Beijing. Lagi pula, mereka yang bisa datang adalah orang kaya atau berkuasa. Orang normal tidak bisa datang. Bagi Ye Ling, tadi malam adalah malam terbaik dalam hidupnya. Ulang tahunnya tidak hanya berjalan lancar, dia juga tidak takut dan tahu bahwa Ye Mo tidak impoten. Dia merasa bersyukur kepada Tian He karena telah menguji kejantanan Ye Mo. Yang lebih penting, Ye Mo mengatakan keluarga Song tidak akan datang dan mereka tidak datang. Dia baik-baik saja keesokan harinya ketika dia bangun. Berasal dari keluarga besar yang berkuasa, Ye Ling tahu bahwa karena Ye Mo tidak membunuh Song Xiaochen dan keluarga Song tidak datang, itu berarti mereka tidak akan datang. Meskipun tidak tahu mengapa keluarga Song begitu takut pada Ye Mo, dia tetap merasa bangga padanya. Hanya dia yang tahu bahwa Ye Mo sama sekali tidak bergantung pada keluarga Ye. Dia hanya mengandalkan dirinya sendiri. Ye Ling tahu betul seperti apa keluarga Song itu, jadi bagaimana mungkin dia tidak bangga terhadap saudara seperti itu. Ye Ling bersiap untuk menemui Ye Mo dan Ye Zifeng, lalu mengajak teman-temannya di asrama untuk makan enak. Jadi, begitu dia bangun dan tidak bisa menghubungi ponsel Ye Zifeng, dia bergegas pulang. Kuan Yi, kenapa aku tidak bisa menghubungi kakakku, apakah dia ada di rumah? Ye Ling mengira dia tidak bisa menghubungi Ye Zifeng tadi malam karena dia mematikan ponselnya, tapi dia masih tidak bisa menghubunginya pagi ini. Dia tahu bahwa Ye Zifeng jarang kembali setelah ayahnya meninggal 2 tahun lalu dan biasanya tinggal di rumah keluarga Ye. Tentu saja, itu sebagian karena kakek menyukainya tapi dia tidak tahu apa yang dipikirkan Ye Zifeng. Ye Ling jarang kembali ke rumah yang kosong dan sebagian besar waktunya tinggal di sekolah. Kadang-kadang, dia kembali tinggal beberapa hari di rumah keluarga Ye, namun, dia perlu mencuri barang jadi dia lebih sering berada di sini. Meskipun Ye Zifeng jarang kembali, teleponnya selalu aktif, tapi hari ini, teleponnya masih mati. Ini jarang terjadi, jadi hal pertama yang dilakukan Ye Ling ketika dia datang ke rumah keluarga Ye adalah menanyakan keberadaan Ye Zifeng. Kuan Yi adalah penjaga rumah keluarga Ye. Ye Ling harus keluar masuk mansion jadi dia sengaja mendekati Kuan Yi. Tapi hari ini, Kuan Yi melihat wajah Ye Ling dan wajahnya dengan cepat berubah. Dia tidak menjawab pertanyaan Ye Ling dan buru-buru pergi dengan kepala tertunduk. Ye Ling, kamu masih berani kembali, masuklah, terdengar suara vulgar. Sebelum Ye Ling sempat bereaksi, sebuah tangan besar mencengkeram leher Ye Ling dan dengan mudah menyeretnya masuk. Ruangan itu penuh dengan orang. Bukan hanya orang-orang utama keluarga Ye saja yang ada di sana, bahkan para wanita yang tidak diizinkan menghadiri pertemuan juga ada di sana. Sepertinya orang-orang ini sudah menunggunya. Jika dia tidak kembali sendiri, mungkin dia akan ditangkap. Dia melihat kakeknya duduk di atas dan hatinya hancur. Bertahun-tahun yang lalu, bibinya yang kedua ikut campur dalam urusan pamannya yang kedua dan dihukum dengan sangat berat. Hal-hal yang dia lakukan sekarang jauh lebih berat daripada apa yang dilakukan bibinya yang kedua. Tidak peduli betapa kakeknya menyukainya, dia tidak bisa lepas dari konsekuensinya hari ini. Ye Ling menemukan bahwa dia memeriksa seluruh rumah dan hampir semua orang ada di sini selain Ye Zifeng. Kemana Ye Zifeng pergi? Ye Ling tiba-tiba khawatir saat jantungnya berdetak kencang. Bisakah Ye Zifeng dihukum karena dia? Dia lupa bahwa dia harus mengkhawatirkan dirinya sendiri, bukan Ye Zifeng. Ye Beirong menatap Ye Ling sekali dan kekecewaan terlihat jelas di matanya. Dia tidak mengatakan apapun. Kesehatannya baik, sehingga dia dapat bertahan hidup selama 8 atau 10 tahun lagi. Karena dia menyukai Ye Wentian, dia ingin menunggu 10 tahun lagi setelah Ye Zifeng dewasa untuk melihat apakah dia bisa memberikan posisi pemimpin kepada Ye Zifeng. Di antara saudara-saudaranya, Ye Wenqi terlalu perhitungan dan tidak memiliki pandangan luas. Dia hanya bisa perhitungan dalam hal-hal kecil. Adapun Ye Wenjin, dia lebih bodoh. Namun, Ye Zifeng sangat mirip dengan ayahnya, dan inilah alasan Ye Beirong tidak memberikan posisi pemimpin kepada Ye Wenqi. Terakhir kali, dia bahkan mencoba membiarkan Ye Zifeng memasuki pertemuan keluarga. Meski perkataannya tidak diperbolehkan, namun penampilannya bagus. Dia memikirkan segalanya tetapi tidak menyangka Ye Ling akan melakukan sesuatu yang begitu berbahaya. Dia benar-benar mencuri 2 bola naga Feng Shui dan memberikannya kepada lawan mereka, keluarga Song. Jika Ye Beirong bisa melupakan ini dengan mudah, maka tidak ada gunanya bagi keberadaan keluarga Ye. Ye Beirong mengamati puluhan orang di bawah dan terdiam beberapa saat sebelum berkata, ada 2 hal yang ingin saya umumkan dalam rapat ini. Hal pertama adalah, mulai hari ini, pemimpin keluarga adalah Ye Wenqi. 3 hari kemudian, kita akan melakukan pertukaran. Hal kedua adalah tindakan pengkhianatan Ye Ling akan ditangani oleh Ye Wenqi. Kemudian, Ye Beirong berdiri dari kursi pemimpin dan menghela napas. Dia tidak duduk di kursi lain dan malah berjalan keluar ruangan. Hati Ye Ling terasa dingin. Sepertinya kakeknya tidak akan membiarkannya pergi. Jika kakeknya menghukumnya, dia masih punya kesempatan, tetapi jika itu adalah pamannya, maka dia bahkan tidak akan tahu apa yang akan menunggunya. Ditambah lagi, kakeknya tidak ada di sini. Ye Ling tiba-tiba menatap Ye Lu yang berada di belakang paman keempatnya dan langsung terkejut. Dia tertangkap, tapi kenapa Ye Lu baik-baik saja? Ye Lu melakukan lebih banyak hal daripada dia tetapi tidak mencuri bola naga. Ditambah lagi, Ye Lu lah yang memperkenalkannya pada Guluo. Dan, Guluo berkata Ye Lu telah bekerja untuknya sejak lama. Karena keluarga Ye tahu dia mencuri bola naga, bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa yang dilakukan Ye Lu? Hati Ye Ling mau tidak mau tenggelam. Dia telah mengalami beberapa hal dan bukan lagi anak yang naif seperti dulu. Dia memikirkan kecurigaannya tentang kematian ayahnya serta hal-hal yang dia lakukan. Bisakah paman besarnya tidak mengetahui bahwa dia sengaja mendekati mereka? Mereka butuh waktu lama untuk mengetahui dia mencuri bola naga. Dan yakin dia mengambilnya.
Apakah anak buah paman besarnya tidak peduli selama ini dia berada di dalam mansion? Ye Ling tiba-tiba teringat akan sebuah kebenaran yang menakutkan. Yaitu bahwa sejak awal paman tertua dan paman keempatnya tahu apa yang sedang dilakukannya, tetapi mereka membiarkannya begitu saja. Dia dalam masalah, tetapi Ye Lu bebas, jadi mungkin mereka sengaja membuat Ye Lu mendekatinya. Ye Ling menggigil memikirkannya. Mengapa pamannya melakukan ini? Apa gunanya baginya? Apakah itu hanya untuk membunuhnya dan saudara laki-lakinya? Semakin dia berpikir semakin dia merasa peluangnya tinggi. Berapa umurnya? Dia bahkan belum lulus. Pamannya dan mereka licik, dia hanya bisa kalah dalam pertarungan kebijaksanaan dengan mereka. Kakaknya Ye Mo diusir oleh mereka karena masalah fisiknya. Ye Ling tidak mengerti mengapa paman tertua dan paman keempatnya melakukan hal ini dan mencoba membasmi garis keturunan mereka. Namun, Ye Ling mengerti segalanya. Jika Ye Ling tahu bahwa kakek sedang merencanakan agar Ye Zifeng menjadi pemimpin keluarga 10 tahun kemudian, dia akan mengerti. Zhang Jue tidak setenar Du Tao di Beijing. Ketika Ye Mo, Zhang Jue, Du Tao, dan Li Hu masuk, kebanyakan orang hanya menyapa Du Tao karena dia adalah wakil kepala Biro Keamanan Nasional. Namun, Du Tao sama sekali tidak merasa bangga karena hanya dia yang mengerti bahwa selain Li Hu, identitas Ye Mo dan Zhang Jue lebih tinggi darinya. Zhang Jue tidak menyukai pemandangan seperti ini, tetapi dia tidak begitu memahami kepribadian Ye Mo dan itulah sebabnya dia menariknya ke sini. Saudara Zhang, kedatanganmu benar-benar mengejutkanku. Seorang pemuda yang belum berusia 30-an tiba. Tampaknya tidak semua orang tidak mengenali Zhang Jue. Pemuda yang berbicara ini jelas mengetahui Zhang Jue dan identitasnya. Zhang Jue tersenyum dan menoleh ke Ye Mo dan berkata, ini adalah tuan muda keluarga Li, Li Qiuyang, dia cukup terkenal di Beijing haha. Li Qiuyang menatap Ye Mo dengan rasa ingin tahu. Ia tahu Du Tao masih menjadi bawahan Zhang Jue. Yang tidak diduga Li Qiuyang adalah Zhang Jue benar-benar memperkenalkannya kepada pemuda di sampingnya yang tidak dikenalnya. Pemuda ini berpakaian sangat biasa atau bahkan mungkin berpakaian buruk. Siapakah orang ini? Ketika Zhang Jue memperkenalkannya, dia jelas sangat hormat. Selain lelaki tua Han Zhaixin, siapa lagi yang bisa membuat Zhang Jue begitu hormat? Dan, Du Tao dan Zhang Jue sama-sama setengah langkah di belakangnya. Meskipun hanya ada sedikit jarak, itu sudah cukup bagi Li Qiuyang untuk menilai status Ye Mo. Dia mengerti bahwa Ye Mo bukanlah orang biasa dan setidaknya memiliki status yang lebih tinggi daripada Zhang Jue. Hati Li Qiuyang tergerak. Dan menilai berdasarkan penampilan dan dengan cepat berjalan ke arah Ye Mo dan mengulurkan tangannya, saya Li Qiuyang, pendukung setia Zhang Jue dan temannya. Ye Mo tersenyum dan berjabat tangan dengannya. Saya Ye Mo, saya baru mengenal Zhang Jue hari ini. Mulut Li Qiuyang berkedut. Dia sangat jelas melihat kesombongan Zhang Jue. Dia tidak akan pernah percaya Zhang Jue akan begitu hormat kepada seseorang yang baru saja dia temui, tetapi Ye Mo tampaknya tidak berbohong. Ye Mo, nama ini sepertinya tidak asing, nama yang sama dengan sampah yang diusir dari keluarga Ye. Haha, jangan berdiri di sini, Tuan Ji Beichen yang baru saja kembali dari Taiwan akan mengadakan lelang amal. Setelah itu, akan ada pesta dansa. Mari kita duduk dan mengobrol, nanti di lelang, Anda dapat melihat apakah Anda memiliki sesuatu yang Anda inginkan. Ji Beichen adalah seorang kolektor barang antik yang terkenal. Dikatakan bahwa dia menyiapkan banyak hal baik setiap kali dia kembali, Li Qiuyang tersenyum dan berkata, oke, aku sudah lama mendengar nama Ji Beichen. Meski saya tidak punya banyak uang, saya tetap ingin melihat koleksinya, Zhang Jue langsung mengiyakan. Maaf. Seseorang tiba-tiba menabrak Ye Mo dan langsung meminta maaf. Namun, saat orang itu melihat ke arah Ye Mo, orang itu berkata, hei, ini kamu. Ye Mo melihat bahwa dia sebenarnya pernah melihat orang yang menabraknya sebelumnya. Dia adalah Tan Fei yang akan memberinya album ketika dia turun dari pesawat kemarin. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di malam sosial kelas atas ini, tapi karena dia begitu terkenal, dia sepertinya memiliki kemampuan untuk datang. Fei Fei, setelah lelang malam ini, ada pesta dansa, aku akan berdansa denganmu nanti. Seorang pria muda mengikuti dari dekat. Tan Fei tidak lagi berminat memikirkan bagaimana seseorang yang miskin seperti Ye Mo bisa datang ke sini dan menoleh ke arah pria itu dan berkata, maaf Tuan Muda Yi, kaki saya terluka. Ye Mo mengamati dengan indera spiritualnya. Kaki Tan Fei baik-baik saja. Tampaknya dia hanya ingin menolak Tuan Muda Yi ini dan tidak dapat menahan senyum karena berpikir bahwa wanita selalu dapat menemukan alasan. Namun, senyumnya tertangkap oleh Tuan Muda Yi. Seseorang yang berpakaian sangat buruk berani menertawakannya dan itu jelas karena Tan Fei menolaknya. Apa yang kau tertawakan? Kau menabrak Fei Fei dan kakinya terluka. Jika kau tertawa lagi, aku akan merobek mulutmu. Pemuda ini melihat senyum Ye Mo dan menjadi marah karena malu. Mendengar kata-kata ini, wajah Zhang Jue tenggelam tetapi tidak marah. Tuan Muda Yi di depannya ini berasal dari keluarga Song dan merupakan putra Song Qifeng, seseorang yang memiliki kekuatan besar. Dia juga merupakan generasi Shao. Namun, karena seorang ahli Feng Shui mengatakan bahwa dia akan mampu mencapai sesuatu yang hebat setelah dia menghilangkan Shao dari namanya, dia mengubahnya menjadi Song Yi. Meskipun dia tidak takut pada Song Yi, namun menjalin hubungan buruk dengan Song Yi sama keluarga Song. Mulut Li Qiuyang tersenyum. Dia baru saja mengenal Ye Mo, jadi tentu saja, dia tidak akan membela dia. Terlebih lagi, status Song Yi tidak lebih rendah darinya, bahkan mungkin sedikit lebih tinggi. Meskipun keluarga Li-nya adalah salah satu dari 5 keluarga besar di Beijing, ada terlalu banyak orang di keluarga Li, dan dia hanya anggota yang baik. Dia masih sedikit rendah dibandingkan dengan anggota inti seperti Song Yi. Ye Mo mengerutkan kening. Siapa Tuan Muda Yi ini? Dia sangat sombong. Namun, Tan Fei bereaksi dan dengan cepat berkata, ini bukan salahnya, saya tidak sengaja menabraknya. Fei Fei, minggir saja dan berdansa denganku nanti. Kalau aku bilang itu salahnya, ya itu salahnya. Kemudian, Song Yi melangkah maju dengan kejam. Zhang Jue akhirnya tidak tahan lagi dan hendak berdebat dengan Song Yi tapi Ye Mo menghentikannya. Kamu dipanggil Song Yi. Dari keluarga lagu. Ye Mo memandang Song Yi dan berkata dengan dingin. Sudah terlambat untuk mengetahui bahwa aku dari keluarga Song, Qiuyang, orang ini tidak ada hubungannya denganmu, kan, jangan salahkan aku karena tidak mempertimbangkanmu, Song Yi dengan santai menatap Li Qiuyang.
Tamparan, 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 tamparan. Bahkan sebelum Song Yi menyelesaikan kata-katanya, Ye Mo sudah menamparkan wajahnya 4 kali. Song Yi ditampar beberapa meter jauhnya dan jatuh ke tanah. Giginya lepas dan mulutnya berlumuran darah. Setelah keterkejutan awal, dia segera mengarahkan jarinya ke arah Ye Mo dengan gila dan dengan tergagap berkata, kamu tidak ingin hidup, kamu berani memukulku. Semua orang di sekitar kaget, siapa yang tidak tahu identitas Song Yi. Pemuda berpenampilan malang ini berani mematahkan begitu banyak giginya dan melukai wajahnya. Li Qiu yang terkejut. Meskipun dia tahu status Ye Mo cukup tinggi, tetapi siapa yang berani menghajar Song Yi dengan mudah seperti ini? Tentu saja, kecuali dia tidak tahu siapa Song Yi. Tan Fei terkejut dan kehilangan kata-kata. Dia hanya bisa berpikir bahwa semuanya sudah berakhir. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia seharusnya berdansa dengan Song Yi, tetapi sekarang, orang-orang mungkin akan mati. Meskipun Zhang Jue terkejut, dia tetap tenang. Meskipun keluarga Song kuat, dia adalah kapten pasukan salju terbang, jadi dia tidak perlu takut pada mereka. Pada saat ini, Ye Mo berkata perlahan, memangnya kenapa kalau aku menghajar orang-orang dari keluarga Song? Kemudian, dia berjalan mendekat dan menendang kaki Song Yi hingga terdengar suara retakan. Dia benar-benar mematahkan kaki Song Yi di depan banyak orang setelah mengetahui siapa Song Yi. Semua orang di sekitarnya memandangnya seolah-olah dia gila. Kamu, Song Yi tidak pingsan karena kesakitan, tapi hampir pingsan karena marah. Pada saat ini, dua pria dengan cepat bergegas ke depan Song Yi dan menyeka darah dari mulutnya. Salah satu pria itu menatap dingin ke arah Ye Mo. Kamu sangat berani, saya harap kamu masih begitu tenang dan berani nanti. Kemudian, dia mengangkat telepon. Ye Mo tertawa. Bahkan jika Song Qiming berdiri di depan wajahku, aku tetap tenang. Kamu adalah Ye Mo. Pada saat ini, orang lain dari keluarga Song akhirnya mengenali Ye Mo dan wajahnya segera berubah. Ye Mo. Pria yang menelepon itu mengulangi nama itu dan benar-benar meletakkan teleponnya. Ye Mo mencibir. Bagus, mata anjingmu tidak buta, aku hanya mencoba mencari alasan untuk pergi ke keluarga Song, tetapi aku tidak menyangka benih liar keluarga Song akan datang kepadaku, kalau begitu, jangan salahkan aku. Orang-orang di sekitar tercengang mendengar penghinaan seperti itu di hadapan keluarga Song, tetapi orang-orang menjadi lebih terkejut setelahnya. Ketika Song Yi mendengar bahwa orang di depannya adalah Ye Mo, matanya penuh ketakutan. Dia bahkan tidak peduli dengan rasa sakit di kakinya. Dia duduk dan berkata kepada Ye Mo, Tuan Muda Mo, maaf, saya tidak tahu itu Anda. Ayo, ayo, ayo pergi. Kedua pria yang akan mencari masalah dengan Ye Mo sama sekali tidak terkejut dengan permintaan maaf Song Yi setelah mengetahui bahwa itu adalah Ye Mo. Setelah Song Yi meminta maaf, mereka menggendong Song Yi dan berbalik untuk pergi. Mereka tidak meninggalkan kata-kata kasar dan bahkan tidak melanjutkan panggilan telepon. Mata Zhang Jue menunjukkan kontemplasi tapi segera dia mengerti. Ye Mo pasti berasal dari sekte tersembunyi, jika tidak, Song Yi tidak akan begitu pengecut. Hanya Du Tao yang menebak sesuatu. Dia menduga keluarga Song takut Ye Mo akan mengamuk di keluarga Song tanpa menghiraukan konsekuensinya. Yang paling terkejut adalah orang-orang di sekitar. Mereka semua menebak siapa Ye Mo. Dia memukul Song Yi seperti itu, tetapi Song Yi masih harus meminta maaf. Itu terlalu luar biasa. Tan Fei menatap Ye Mo dengan tak percaya. Ye Mo masih berpakaian seperti sebelumnya. Meskipun dia tampak bersih, tetapi pakaian yang dikenakannya tidak akan bernilai lebih dari 200. Kantongnya tampak sangat penuh dan dia tampak sangat miskin. Namun, siapakah dia sebenarnya? Siapakah Lagu Yi? Dia adalah tuan muda dari keluarga Song. Reputasinya tidak lebih baik dari Song Xiaowen sebelumnya. Tan Fei mengetahui hal itu dengan baik, dan bahkan jika dia ingin menemukan seseorang untuk melindunginya, tidak ada orang yang tidak takut pada Song Yi. Namun pemuda di depannya ini memukuli Song Yi, dan Song Yi masih harus meminta maaf. Cara Tan Fei memandang Ye Mo juga menjadi lebih hormat. Meskipun dia adalah seorang penyanyi populer, dia bukanlah siapa-siapa di hadapan para tuan muda keluarga besar ini. Saudara Ye, silakan lewat sini. Apakah Anda tertarik dengan barang antik? Kalau begitu, malam ini, Tuan Ji Bei Cheng tidak akan mengecewakan Anda. Li Qiu yang sama sekali tidak menyebutkan apa yang terjadi saat itu, tetapi keramahan di wajahnya lebih jelas. Dia berpikir siapa Ye Mo, tetapi dia tahu sekarang bukan saatnya untuk bertanya. Tan Fei menatap Ye Mo dengan tatapan rumit dan penuh penyesalan. Ye Mo, terima kasih atas kedatanganmu tadi, aku benar-benar minta maaf. Aku Tan Fei, apakah aku merasa terhormat bisa mengenalmu? Tidak masalah besar, jangan khawatir. Dan aku punya masalah dengan keluarga Song. Bahkan jika mereka tidak datang untukku, aku akan pergi untuk mereka. Aku Ye Mo, kita sudah saling kenal, jadi tidak perlu formalitas seperti itu. Ye Mo melambaikan tangannya dan berkata. Jika dia benar-benar melihat seseorang dari keluarga Song, dia pasti akan mencari masalah. Dia ingin tahu apa tujuan Song Qiming. Fei Fei, aku sudah lama mencarimu. Seorang gadis manis lainnya berjalan mendekat dan meraih tangan Tan Fei. Ayo, Xiao Yu dan Bibi Yun sudah datang. Kemudian, gadis ini bahkan tidak memberi kesempatan kepada Tan Fei untuk menjawab dan menyeretnya pergi. Tan Fei berbalik dan memberi Ye Mo senyuman minta maaf lagi. Jika Anda punya waktu, saya ingin mengundang Anda makan malam. Ye Mo tidak menaruh perhatian pada Tan Fei saat ini dan mendengarkan percakapan antara dua pria di kejauhan. Mereka tidak akan pernah mengira Ye Mo masih bisa mendengar kata-kata mereka dari jarak sejauh itu. Apakah kamu melihat? Orang yang memukuli Song Yi itu bernama Ye Mo, mungkinkah dia Ye Mo dari keluarga Ye itu? Tidak mungkin, Ye Mo dari keluarga Ye adalah sampah, bagaimana dia bisa ada di sini dan memberi pelajaran pada Song Yi? Ngomong-ngomong, sepertinya tidak ada seorang pun dari keluarga Ye yang datang malam ini. Pastinya tidak ada seorang pun dari keluarga Ye yang keluar malam ini. Apa? Anda tahu mengapa? Tadi malam aku mengajak Ye Ling keluar, dia bilang ada masalah di keluarganya hari ini dan tidak bisa keluar. Untuk keluarga besar seperti mereka, bahkan orang seperti Ye Ling tidak akan keluar. Itu pasti berarti ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Belum tentu, bagaimana mungkin keluarga sebesar keluarga Ye punya masalah besar. Namun hal-hal ini bukanlah sesuatu yang bisa kita pedulikan. Apakah kamu melihat Tan Fei saat itu? Dia memang cantik, tak heran Song Yi tertarik.
Lelang akan segera dimulai, Tuan Ji Beichen ada di sini. Seseorang memanggil dan mengganggu fokus Ye Mo. Ye Mo, bagaimanapun, merasakan kegelisahan yang tidak diketahui ini di dalam hatinya. Dia mengerutkan kening dan segera menyadari itu karena dia mendengar kata-kata itu dan memikirkan tentang Ye Ling. Dia tidak melihat Ye Ling sepanjang hari ini. Dia pasti khawatir setelah menunda rencana mereka begitu lama. Memikirkan hal ini, Ye Mo tidak bisa lagi tinggal dan segera berkata, saya punya sesuatu yang mendesak, saya harus pergi, kita akan bicara lain kali. Zhang Jue tidak menghentikan Ye Mo kali ini karena Ye Mo baru saja menghajar Song Yi dengan sangat keras. Bahkan jika dia berasal dari sekte bela diri kuno, dia perlu membuat beberapa pengaturan jika keluarga Song menyergapnya. Dia, Du Tao, Li Hu, Li Qiang dan beberapa orang lainnya pergi bersamanya ke pintu. Ye Mo naik kereta ke Universitas Hua. Dia tidak menunggu di luar asrama wanita kali ini dan pergi ke asrama Ye Ling tanpa terlihat. Indra spiritual Ye Mo melihat Ye Ling tidak ada di dalam namun dia tetap mengetuk. Orang yang membuka pintu adalah Tian He. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Ye Mo, wajahnya penuh dengan kegembiraan, tetapi ketika dia memikirkan tentang apa yang terjadi tadi malam, wajahnya sedikit memerah. Kamu Ling tidak ada di sini. Tahukah kamu kemana dia pergi? Ye Mo sedang tidak berminat memikirkan hal lain dan hanya menanyakan keberadaan Ye Ling. Kamu adalah pacar Ye Ling, jadi bukankah dia tinggal bersamamu? Dan bagaimana kamu bisa masuk? Lu Li juga datang ke pintu. Ya, Ye Ling berangkat pagi ini dan belum kembali. Kami pikir kalian menikmati waktu pribadi kalian sehingga kalian lupa mengundang kami makan malam, kata Tian He. Ye Mo tiba-tiba merasakan firasat buruk dan segera bertanya, siapa di antara kalian yang memiliki nomor telepon Ye Ling? Pacar Ye Ling tidak memiliki nomor teleponnya. Meski mereka tidak bisa berkata-kata, namun melihat ekspresi putus asa Ye Mo, Tian He tetap memberikannya padanya. Terima kasih. Ye Mo mendapatkan nomor telepon Ye Ling, lalu dia mengucapkan satu kata dan menghilang. Dia berlari sangat cepat, apakah dia bertengkar dengan Ye Ling, dan berjalan mendekat dan bertanya. Tian He menggelengkan kepalanya. Kurasa tidak, lihatlah betapa khawatirnya Ye Ling padanya, bagaimana dia bisa tahan berdebat dengan pacar yang tampan seperti itu. Jika aku punya pacar seperti itu, aku akan melakukan apapun yang dia minta. Tidak mungkin aku akan berdebat dengannya. Baiklah, Tian He, aku yakin kamu sudah tidak perawan lagi. Katakan sejujurnya, siapa yang tidur denganmu? Dan terkikik dan berkata. Tian dia menghela nafas. Aku juga tidak menginginkannya tapi aku tidak bisa menemukan seseorang seperti pacar Ye Ling. Kalau ada, aku rela mengejarnya, Pev. Ye Ling baru saja mengatakan tadi malam bahwa pria itu adalah kakaknya. Dan memasang wajah tidak percaya. Ya, tapi kamu harus membuatku percaya. Kalau aku punya pacar yang aku cintai, aku juga akan memanggilnya kakak, apa itu tidak boleh? Kata Tian He. Ye Mo menelepon Ye Ling segera setelah mendapat nomor teleponnya, tetapi dikatakan bahwa teleponnya tidak tersedia. Ye Ling tahu bahwa Ye Mo ada di Beijing dan bahkan ingin mengajak Ye Zifeng keluar hari ini. Tidak mungkin teleponnya akan ditutup. Teman-teman sekamarnya mengatakan bahwa Ye Ling keluar di pagi hari, jadi bagaimana mungkin tidak ada kabar darinya sampai sekarang? Dan bahkan teleponnya pun ditutup. Apakah terjadi sesuatu? Hal pertama yang dipikirkan Ye Mo adalah kedua orang itu mengatakan sesuatu terjadi di keluarga Ye. Apakah sesuatu terjadi pada Ye Ling? Meskipun Ye Mo tidak begitu yakin dengan hukum keluarga yang tidak masuk akal itu, tetapi dia masih tahu sedikit. Jika orang tahu bahwa Ye Ling mencuri bola naga, maka tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Memikirkan tentang Ye Ling, hati Ye Mo membara karena kekhawatiran. Ia bahkan menyesal tinggal di tempat latihan sepanjang hari. Dia seharusnya mengambil uang itu dan pergi besok pagi. Ye Mo memanggil taksi dan menyuruh taksi itu pergi ke rumah keluarga Ye secepat mungkin. Di pintu masuk, pengemudi berhenti karena mobil tidak boleh lewat di depan. Ye Mo turun dan dengan sihir tembus pandang, ia melesat seperti badai melalui jalan panjang yang teduh menuju rumah besar. Semua ini hanya memakan waktu setengah menit bagi Ye Mo, bahkan mobil pun akan membutuhkan waktu 1 menit untuk ini. Masih ada 2 penjaga di pintu. Jika dia tidak melihat situasi Ye Ling, dia akan masuk dengan sihir tembus pandang, tetapi di pintu halaman depan bagian dalam, dia sudah memindai keadaan Ye Ling. Indra spiritualnya bisa mencapai hampir 80 meter sekarang. Saat dia melihat Ye Ling, kemarahannya meledak. Kepala Ye Ling terkulai dengan rambut acak-acakan dan digantung di sudut halaman dalam masjid. Tubuhnya berlumuran darah. Itu jelas-jelas cambukan, dan yang tersisa menutupinya hanyalah pakaian compang camping. Hanya dalam waktu 1 hari, dia disiksa hingga mencapai kondisi seperti ini. Bam, Ye Mo menendang pintu hingga terlempar beberapa meter jauhnya. Jaga itu sempat bereaksi, mereka sudah terbunuh dan meludahkan darah ke tanah. Ye Mo masuk ke masjid dengan kecepatan tercepatnya dan memotong tali dengan bila angin. Ye Ling jatuh ke pelukannya. Ye Mo merasa lega karena dia belum mati tetapi hanya pingsan. Mungkin karena dia belum makan sama sekali dan dipukuli dengan keras. Jika dia datang terlambat 1 atau 2 jam, akan sangat sulit mengatakan apakah dia masih hidup. Energi kultivasi Ye Mo mulai mengalir dan dia segera memasukkannya ke dalam tubuh Ye Ling. Ye Ling telah mengalami luka dalam, tetapi di bawah perawatan Ye Mo, lukanya berangsur-angsur menghilang. Setelah 10 menit, dia terbangun dan menatap orang di depannya. Ternyata itu Ye Mo, dia terkejut dan segera bertanya. Kakak, mengapa kamu datang? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Mengapa mereka menangkapmu? Ye Mo menyeka darah dari kepala Ye Ling dengan penuh kasih sayang dan berkata, maaf, Ye Ling, aku datang terlambat, aku akan mengantarmu dan pergi nanti, tetapi aku akan membalaskan dendammu terlebih dahulu. Aku akan memandikanmu terlebih dahulu, lalu menutup matamu. Ye Ling mengerang dan mendapati bahwa tidak ada satupun bagian pakaian atau kulitnya yang baik-baik saja. Ye Mo adalah saudaranya dan dia tidak berpikir sebaliknya. Dia hanya merasakan ada rasa hangat di tubuhnya yang mencegahnya merasakan sakit dan malah membuatnya nyaman. Dia tidak tahu mengapa Ye Mo membersihkannya. Meskipun dia adalah saudara perempuannya dan pakaiannya hanya compang camping, dia tetap merasa malu. Ye Mo melihat bulu mata di tubuhnya. Ada memar di mana-mana, dan amarah membara di dalam dirinya. Dia menggunakan beberapa sihir bola air dan membersihkan Ye Ling.
Pada saat yang sama, dengan cinya, bekas luka dan memar itu dengan cepat hilang. 10 menit kemudian, sudah terjadi keributan di luar. Ye Mo lalu melepas bajunya dan memakaikannya pada Ye Ling. Ye Ling membuka matanya dan melihat lukanya. Mereka sebenarnya telah menghilang. Dia menatap Ye Mo dengan kaget. Saudaraku, obat apa yang kamu gunakan? Kok saya tidak merasakan sakit sama sekali, dan tidak ada bekas lagi di badan saya. Sungguh ajaib, tapi saya sedikit lapar. Ye Mo membelai rambut Ye Ling. Adikmu adalah seorang dokter dan telah membuka klinik. Kali ini, tinggalkan Beijing bersamaku, oke? Ye Ling dengan patuh mengangguk. Saat ini, dia merasa tenang dan bahagia dalam pelukan kakaknya tanpa sedikit pun rasa khawatir. Sedikit ketenangan membuatnya merasa nyaman. Jika dia bisa tinggal bersama kakaknya, dia tidak akan pernah tinggal di keluarga Ye yang mengerikan ini lagi. Dia hanya tidak tahu apa yang terjadi pada Ye Zifeng. Saudaraku, kamu melepas pakaianmu dan memberikannya kepadaku, bagaimana denganmu? Saya tidak berpikir Anda akan memiliki tubuh yang kokoh ketika Anda terlihat begitu lemah dan terpelajar. Ye Ling tanpa sadar menyentuh lengan kokoh Ye Mo dan memuji. Tepat ketika Ye Mo ingin mengatakan sesuatu, semakin banyak orang di luar. Tampaknya orang-orang dari keluarga Ye telah datang. Ye Mo telah memindai 20-30 penjaga bersenjata. Namun Ye Ling belum menyadarinya. Dia tiba-tiba memasukkan tangannya ke dalam salah satu saku Ye Mo dan berkata sekali lagi, saudaraku, mengapa kamu membawa begitu banyak batu? Ada juga di saku celanamu. Ye Mo baru saja memberikan atasannya kepada Ye Ling, dan dia masih dalam pelukannya sekarang, jadi dia dengan santai merasakan biji di saku celananya. Kita bicarakan ini nanti. Ye Mo menurunkan tali yang mengikat Ye Ling sebelumnya dan menyuruh Ye Ling naik ke punggungnya sebelum mengikatnya sekali lagi. Setelah itu, dia menendang pintu masjid. Pintu yang kokoh itu ditendang hingga berkeping-keping. Tanpa ada laporan dari halaman luar, seseorang tiba di halaman dalam dan menendang dua penjaga hingga tewas. Tentu saja, Ye Beirong tahu tentang hal besar seperti itu, tetapi yang membuatnya lebih marah adalah begitu dia datang, dia melihat Ye Mo mendobrak pintu masjid. Dia tidak hanya marah pada ketidakbergunaan penjaga itu, tetapi dia juga marah pada Ye Mo karena mendobrak pintu besar itu. Tangkap dia segera dan bawa dia masuk, kalian semua harus segera pergi. Semua anggota keluarga Ye segera datang ke ruang pertemuan. Ye Beirong hampir memerintahkan untuk membunuh Ye Mo dan Ye Ling di bawah kemarahan seperti itu, tapi dia masih sadar. Seseorang yang begitu sombong di rumah keluarga Ye harus dibunuh, tapi sebelum mereka kehilangan nyawa, dia masih perlu menanyakan beberapa hal. Karena itu, dia segera mengadakan pertemuan. Di matanya, tidak akan butuh waktu lama bagi semua orang ini untuk menangkap seorang pemuda dengan Ye Ling di punggungnya. Dia tidak perlu khawatir sama sekali. Dia hanya melihat Ye Mo beberapa kali, dan sekarang, Ye Mo banyak berubah sehingga dia tidak mengenalinya. Ye Mo mencibir. Dia berani menyerbu ke semenanjung China dan menghadapi ribuan pasukan Nanking, jadi bagaimana dia bisa mengkhawatirkan 20-30 penjaga? Ye Ling sudah khawatir. Dia ingin Ye Mo pergi lebih dulu, tapi dia tahu bahwa dengan begitu banyak orang di sekitar mereka, tidak praktis bagi Ye Mo untuk melarikan diri. Dia hanya bisa menghela nafas sambil memikirkan situasi mereka saat ini. Jika dia akan mati, dia mungkin juga mati bersama Ye Mo. Namun, adegan berikutnya hampir membuatnya meragukan matanya. Ye Mo hampir terbang dan menyerang 20 penjaga itu. Ye Ling hanya bisa melihat bayangan tinju dan tendangan Ye Mo saat bunyi gedebuk bergema. Ye Ling tidak menyangka bahwa Ye Mo akan sekuat itu. Dia menggendongnya, tetapi dia masih dengan mudah mengalahkan 20-30 penjaga. Memikirkan bagaimana dia membantunya sembuh begitu cepat dan perasaan hangat di tubuhnya, tidak peduli seberapa bodohnya dia tahu bahwa Ye Mo bukan lagi Ye Mo yang dia kenal. Dia teringat kejadian tadi malam, Ye Mo dengan mudah membunuh orang dan membawanya pergi dari tempat hiburan itu. Sampai sekarang, keluarga Song masih belum berani memburu mereka. Sekarang, sepertinya keluarga Song tahu bahwa kakaknya kuat dan tidak berani datang. Dia tidak mengira Ye Mo akan menjadi sekuat ini. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dia bayangkan. Kakaknya sangat baik, tetapi Ning Qingsui masih berani membatalkan pernikahannya. Dia pasti buta. Jika Ye Mo bukan saudara kandungnya, mungkin dia akan jatuh cinta padanya. Memikirkan hal ini, Ye Ling mengutuk dirinya sendiri karena terlalu banyak berpikir, tapi itu benar-benar terasa nyaman di punggung kakaknya. Mungkin dia terlalu lelah dan perlahan tertidur. Kamu memang kuat, tapi meskipun begitu, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan rumah ini hari ini. Sebuah suara datar terdengar setelah Ye Mo menghajar puluhan orang.